Drama Blood Pre menceritakan tentang di mana sebuah perusahaan membudidayakan daging rekayasa untuk menggantikan daging hewan asli. Setelah penelitian bertahun-tahun, perusahaan itu akhirnya sukses besar dan daging rekayasanya mendominasi pasar. Namun, keberhasilan itu memicu kecurigaan dari luar dan dalam perusahaan itu sendiri. Bagaimana cara perusahaan itu mencapai keberhasilannya dan strategi apa yang digunakan oleh CEO perusahaan tersebut? Ini dia alur cerita drama Korea Blood Pre. Cerita dimulai pada tahun 2025. Seorang CEO wanita bernama Yoon Jae-yu dari perusahaan BF atau Blood Pre tengah mempresentasikan sebuah temuan perusahaan mereka 4 tahun yang lalu, yaitu daging buatan, di mana mereka tidak lagi menyembelih hewan untuk mendapatkan daging, tapi daging itu sendiri mereka buat dari teknologi. Menurutnya ini adalah kemajuan. Bayangkan saja berapa hewan yang harus mati demi memuaskan nafsu manusia. Pada saat presentasi itu, terlihat seorang pria misterius. Ia menatap tajam ke arah Jae-yu yang sedang berada di atas panggung. Saat champagne dibuka, terlihat kilas balik pada ingatannya saat ia berada di medan perang, dan di medan perang itu juga ada Yoon Jae-yu. Siapa sebenarnya pria yang juga sedang menatap tajam ke arah para petinggi perusahaan BF itu? Selain daging, perusahaan BF ternyata berinovasi pada makanan lain juga, yaitu siput. Laut yang mulai tercemar membuat perusahaan itu yakin berinovasi pada 4 makanan laut, yaitu tuna, salmon, makarel, dan udang. Dan satu hal, semua budidaya yang perusahaan BF buat tentu tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Karena sebagai CEO perusahaan makanan budidaya buatan, Yoon Jae-yu mempunyai keinginan, yaitu ia ingin ada hari di mana mereka tidak perlu menghancurkan apapun demi makanan. Ia berjanji dirinya dan juga perusahaannya akan mewujudkan hal itu. Setelah Yoon Jae-yu pergi dari atas panggung, naiklah ketua laboratorium BF yaitu Kim Sin-gu yang memberitahukan jika sebentar lagi ia akan pensiun. Bertepatan dengan itu, pria misterius itu juga meninggalkan tempat presentasi. Saat Jae-yu keluar dari gedung, asistennya memberitahukan jika banyak orang yang telah mengepung gedung ini. Beberapa mereka menyebut Jae-yu adalah seorang pembunuh dan menuntut untuk permintaan maaf. Sementara sebagian yang lain mendukungnya karena Jae-yu dianggap tidak bersalah. Saat mobil Jae-yu keluar, orang-orang melemparinya dengan telur. Tapi di sana, Jae-yu sama sekali tidak bergeming. Ia hanya memutar musik di ponselnya keras-keras dan tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar mobilnya. Sementara, pria misterius itu ternyata mengikuti Jae-yu. Di perjalanan saat Jae-yu terjebak di dalam kemacetan, pada saat itu dengan tatapan sendu Jae-yu melihat sebuah keluarga yang bergembira di malam Natal. Ia masih ingat saat ia harus kehilangan keluarganya. Pada saat itu tiba-tiba seorang pria terjun dari atas jembatan dan jatuh tepat di atas mobil Jae-yu. Di tengah hujan yang cukup lebat itu, semua pengawalnya fokus menyelamatkan Jae-yu yang pingsan di belakang mobil. Pria misterius itu lalu membantu untuk tidak menyentuh Jae-yu karena kemungkinan besar Jae-yu tengah cedera leher dan mereka harus segera menelpon ambulan. Sementara dari kejauhan, seorang pria mencurigakan hanya menatap tajam ke arah mereka semua. Di tempat lain, Perdana Menteri Son Uje mencoba mencari tahu tentang peristiwa tersebut dan ia mendapati jika pria yang bunuh diri itu adalah peternak yang bangkrut karena BF. Dari pantauan CCTV, terlihat jika ia sedang menunggu di atas jembatan layang sebelum akhirnya jatuh tepat di atas mobil Jae-yu. Sementara Jae-yu berada di rumah sakit, ia ditemani oleh Onsan rekannya yang juga pendiri perusahaan BF. Saat Jae-yu melihat rekaman kejadian, ia melihat seorang pria misterius yang menyelamatkannya. Ia seperti kenal namun tidak mengingatnya. Saat pengacara Jae-yu, Jong Hae-dun datang, ia khawatir jika sang korban dicuci otaknya oleh seseorang dan takutnya akan ada korban-korban lain yang mencoba mencelakai Jae-yu. Onsan ingin Jae-yu punya pengawal, tapi hal tersebut akan semakin sulit mengingat banyak orang yang sangat susah dipercaya. 어떤 사람이 올지 모르니까.
Sementara itu, di dalam lab kantor BF, Kim Shin-gu yang saat itu ingin mengambil barang-barangnya di dalam lab, terkejut melihat komputer lab BF telah diretas oleh akun bernama Citizen X. Semua tim kemudian mengadakan rapat darurat termasuk Jayu yang masih berada di rumah sakit. Peretas itu ternyata meminta tebusan sebanyak 80 miliar Bitcoin yang harus dibayarkan dalam waktu 48 jam ke depan. Barulah peretas itu akan membuka komputer mereka. Jayu curiga apa jangan-jangan Citizen X juga organisasi yang sama yang mengirimkan informasi ke para media jika daging yang dibuat oleh BF mengandung kuman. Pengacara Jayu, Jung Hae-dun, langsung mendatangi perusahaan artikel tersebut dirilis dan dari mana mereka mendapatkan info jika daging yang dijual oleh BF penuh dengan bakteri. Ternyata tidak hanya perusahaan media yang didatangi oleh Jung Hae-dun, banyak media yang lain menerima surel yang sama, yaitu daging BF mengandung bakteri, glukosa yang tinggi, dan tentu saja tidak sehat dan membahayakan manusia. Karena sudah kenal lama dengan pengacara Hae-dun, direktur perusahaan media itu langsung memberitahukan alamat IP pengirim surel tersebut dan ia menemukan nama pengirim yaitu Skorsky dan alamatnya berada di Kanada. Serta ia juga menemukan foto profil yang sangat mirip dengan organisasi yang telah meretas komputer lab BF yaitu Citizen X. Lalu setelah itu kembali ke lab, di mana mereka semua bingung apakah harus membayar peretas itu atau tidak. Karena jika membayar pun, sebenarnya angka 80 miliar Bitcoin masih terbilang kecil bagi mereka. Dan memang benar, ternyata organisasi Citizen X lah yang telah mengirim informasi kepada para media jika daging mereka penuh dengan kuman atau bakteri. Sebagai yang meneliti daging-daging tersebut, Kim Shin-gu sangat tersinggung karena sama saja hal tersebut mengolok-olok hasil kerja kerasnya. Jayu kemudian membuat keputusan, mereka semua harus merahasiakan insiden peretasan ini dan jangan sampai melaporkannya kepada pihak berwenang. Saat itu, pengacara Jayu, Hae-dun, lalu memberitahu jika ia telah mengetahui siapa pria misterius yang membantu Jayu sewaktu pingsan. Dia bernama Wo Chae-won dan pernah bekerja menjadi pengawal di perusahaan lain yaitu CTL, namun berhenti. Setelah itu, Jayu pun menyendiri di ruang kerjanya dan ia berbicara dengan AI bernama Yongsil. Jayu bertanya tentang perusahaan-perusahaan yang sebelumnya pernah diretas oleh Citizen X. Dari semua perusahaan itu, tidak ada satupun berita jika mereka membayar tebusan dan semuanya menutupi kasus ini. Dan dari informasi yang didapat, Jayu sadar Wo Chae-won pernah bekerja di perusahaan yang pernah diretas oleh Citizen X. Jayu berpikir, apakah ia harus menggunakan Chae-won atau Chae-won adalah pria yang harus ia hindari. Sementara itu di tempat lain, Chae-won bertemu dengan mantan Presiden Lee Moon-gyu. Ternyata orang yang memberikan undangan presentasi BF kepada Chae-won adalah Lee Moon-gyu. Mereka lalu membahas kembali kejadian di bulan Januari pada tahun 2024, di mana ini menjadi alasan mengapa Lee Moon-gyu menyuruh Chae-won untuk datang ke presentasi tersebut. Di Januari 2024, saat Lee Moon-gyu masih menjadi seorang presiden, ia sedang berada di dalam penerbangan bersama orang-orang berpengaruh, termasuk di sana Jayu. Mereka semua pergi untuk mengunjungi para tentara di bekas medan pertempuran. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah ledakan hebat terjadi di base camp tentara itu yang menyebabkan 2 menteri tewas di tempat dan pegawai presiden terluka parah. Presiden Lee Moon-gyu mencurigai orang-orang berpengaruh yang selamat dari insiden tersebut. Mereka adalah Lee Nam-gil, ketua STL, Park Dae-sung dari Sanghwa Group, Han Gi-ho dari Teach Game, dan Jayu dari perusahaan BF. Salah satu dari mereka telah melanggar kesepakatan dan berencana membunuh presiden. Dan menurut Lee Moon-gyu, teroris itu adalah Jayu. 다음 대상이 BF여야 합니까? Ternyata Chae-won juga mencurigai Jayu. Awalnya ia curiga kepada Park Dae-sung, namun ternyata bukan Dae-sung pelakunya. Dan sekarang mereka berdua menargetkan Jayu. Alasan mengapa Lee Moon-gyu curiga kepada Jayu adalah saat Lee Moon-gyu masih menjabat, Jayu pernah datang kepadanya dan meminta untuk menghapuskan hukum label daging sebagai hasil rekayasa genetika. Jayu ingin Lee Moon-gyu mengikuti negara Prancis dan juga Amerika yang menerima daging
membudidaya sebagai daging asli juga. Lee Min-gyu langsung menolak, tapi akhirnya ia harus kehilangan kakinya dan terpaksa mundur menjadi presiden, sehingga Jayu bekerja sama dengan presiden sekarang dan akhirnya perusahaan BF semakin berjaya. Lee Min-gyu ingin Chaewon mendekati Jayu dan mendapatkan kepercayaannya, lalu setelah itu menjatuhkannya. Lee Min-gyu yakin masih belum terlambat untuk mengungkapkan ke publik siapa sebenarnya wanita licik bernama Jayu. Sebenarnya Chaewon tidak ingin menjatuhkan siapapun, hanya saja ia masih merasa bersalah karena dulu ia tidak bisa melindungi seorang presiden hingga presiden itu terluka parah. Lee Min-gyu akan membuat Chaewon bekerja di dalam BF sebagai seorang pengawal. Meski cacat, ia punya kuasa untuk melakukan hal itu dan Chaewon harus ingat dengan tujuannya untuk mencari siapa teroris yang telah menghancurkan barak dan melukai Pak Presiden. 신임을 얻어. Setelah Chaewon pergi, Perdana Menteri Son Woo-jae bertemu dengan Lee Min-gyu. Dari sana kita tahu jika Jayu sudah banyak dituntut oleh berbagai pihak dan juga banyak menerima ancaman pembunuhan. Untuk keamanannya, Jayu membangun rumah persembunyian dan sering tidur di hotel-hotel berbeda. Karena keluarga Jayu telah tiada, Jayu hidup sendirian dan tidak punya teman untuk diajak bicara, kecuali orang-orang kantor yang ia percayai. Rumor mengatakan jika On-san, direktur penelitian di BF, pernah bercerai karena Jayu. Jadi kemungkinan Jayu dan On-san memiliki hubungan khusus. Jadi kemungkinan hanya On-san yang Jayu percayai dan bisa menjadi kelemahan Jayu. Dan kemudian pada saat itu Chaewon menerima telepon dari BF. 네, 오차원입니다. Setelah mendapatkan telepon dari kantor BF, Chaewon akhirnya tiba di perusahaan tersebut. Dia langsung dibawa ke sebuah ruangan VR, di mana ruangan itu Chaewon disuruh menggunakan kostum layaknya kostum bermain game. Tapi dari game itu, ternyata Chaewon dites secara berkelahi. Meskipun semua itu hanya VR, tapi terasa sangat asli. Bahkan Chaewon yang awalnya hampir kalah bisa menguasai permainan dan dengan cepat mengalahkan musuh. Setelah itu, Chaewon belajar menembak. Meskipun hanya permainan, Chaewon mudah untuk menguasainya. Lalu selanjutnya adalah menyetir mobil. Sekali lagi, meski hanya permainan saja, laju mobil VR yang dikendarai oleh Chaewon terasa sangat asli dan tabrakannya pun sangat berasa. Tapi meski banyak rintangan yang harus dilewati oleh Chaewon dengan mudah berhasil sampai ke garis finish. Setelah melewati ujian praktik ini, kini Chaewon masuk ke tahap wawancara. Chaewon tahu siapa On-san, sang pewawancara. Dia adalah direktur peneliti di BF yang juga pernah bekerja sebagai paramedik. Saat Chaewon ditanya mengapa ia berhenti bekerja mengawal di grup Sanghwa, ia hanya bilang jika direkturnya tidak membutuhkan perlindungan apapun karena tidak ada orang yang mengincarnya. Berbeda dengan CEO BF yakni Yoon Jayu, di mana berulang kali Jayu menjadi target pembunuhan dan Chaewon ingin melindunginya. Saat wawancara selesai, diam-diam Chaewon menganalisis kamera pengawas di tempat itu. Keesokan harinya, tim Jayu masih belum bisa mengakses komputer mereka dan belum bisa memecahkan ransomware atau malware peretas. Mereka butuh waktu beberapa hari lagi. Dan sekarang, Jayu harus menerima kabar buruk kecil dan kabar buruk besar. Kabar buruk kecilnya adalah jika Perdana Menteri Son Woo-jae ingin bertemu dengan Jayu untuk membahas tentang artikel jika daging buatan Jayu penuh dengan kuman. Sementara, kabar buruk besarnya adalah Jayu menerima ancaman pembunuhan dari komplotan pengedar narkoba di Amerika Selatan. Mereka akan menghargai kepala Jayu bagi siapa saja yang bisa memenggalnya. Jayu heran mengapa Amerika Selatan seolah merasa terancam dengan perusahaannya. Jika itu petani Korea, mungkin Jayu masih bisa memakluminya. Tapi ini adalah Amerika. Karena situasi sudah tidak kondusif lagi, Hae-dun memaksa Jayu untuk segera memilih calon pengawalnya. Dan menurut Hae-dun, Chaewon kandidat yang sangat cocok. 지금 어디까지 갔죠? Saat Chaewon pulang ke rumahnya, ia mendapati seorang pria bersembunyi dan berniat untuk menyerangnya. Tapi, Chaewon tentu tidak mudah untuk dikalahkan. Rupanya salah satu pria lain duduk di kursinya dan mulai mengancam Chaewon menggunakan foto anak Chaewon yang sekarang bersekolah di luar negeri. Pria itu hanya ingin Chaewon membawakan Jayu kepada mereka.
Dia bahkan akan membayar mahal Chaewon jika ia berhasil. Namun, Chaewon dengan tegas menolak. Bahkan hampir saja Chaewon melukai pria tersebut yang mana langsung dihentikan oleh bunyi bel yang ternyata adalah Jong Hae-deun yang hanya mengetes Chaewon saja. Chaewon lalu dibawa ke ruangan tersembunyi di mana Jayu berada dan hanya orang yang mempunyai gelang kunci yang bisa masuk ke dalam. Saat sampai di sana, Chaewon langsung menyuruh Jayu menjauh dari jendela karena dari sana pengintai dapat mudah melihat Jayu. Jayu kemudian memutuskan untuk merekrut Chaewon. Entah kebetulan atau tidak, Chaewon punya semua yang dibutuhkan oleh Jayu. Meski rasanya Chaewon memiliki motif yang tersembunyi karena terkesan Chaewon menyiapkan segalanya. Tapi Jayu memutuskan untuk mempercayai Chaewon dan kemudian menceritakan tentang Citizen X yang telah meretas komputer perusahaan BF. 시티즌 X 알죠? Jayu mencoba bertanya kepada Chaewon karena ia tahu perusahaan tempat Chaewon dulu bekerja juga mengalami hal yang sama. Tapi Chaewon tidak mau mengungkapkannya karena informasi itu sifatnya rahasia. Jayu pun ragu. Bagaimana jika mereka membayar peretas tersebut dan komputer mereka tetap tidak bisa diakses lagi? Namun menurut Chaewon, kecil kemungkinan peretas itu melakukannya. Karena jika tersiar kabar mereka berkhianat, orang-orang yang menjadi korban selanjutnya tidak akan mau membayar peretas itu lagi. Jayu lalu membuat keputusan. Ia lalu menghubungi Hae-deun dan menyuruhnya untuk membayar peretas itu. Dan setelah Hae-deun mengirim uangnya, komputer BE pun akhirnya bisa dibuka dengan normal. 코엔 보냈습니다. 풀렸네. Hari itu, secara resmi Chaewon menjadi pengawal Jayu. Ia lalu mengikuti kemana Jayu pergi dan mereka bertemu dengan sopir baru bernama Kim Ho-sung. Kim Ho-sung bermulut ceplas-ceplos mungkin karena ia masih muda. Ia malah menyuruh Jayu untuk memberi makan para pendemo dan Chaewon menyuruh Kim Ho-sung untuk tetap diam. Sementara itu, On-san pergi ke tempat peristirahatan terakhir pria yang jatuh di atas mobil Jayu. Saat itu adik korban terlihat menangis histeris karena tidak rela dengan kepergian kakaknya. Jadi, On-san menunggu di luar. Terlihat pria yang mencurigakan yang hanya melihat kejadian pada malam itu ada di sana. Pada malam itu, Jayu menemui Sonuje, di mana di sana Jayu memutuskan untuk memberitahukan jika BF baru saja diretas dan ia sudah membayar peretas tersebut. Sonuje kesal dengan insiden ini karena BF adalah reputasi negara mereka dan ia takut peretasan itu mengakibatkan kerugian di mana bisa saja sang peretas menyalin dokumen rahasia dan menjualnya ke negara lain. Maka dari itu, Jayu meminta tolong kepada Sonuje untuk menangkap pelakunya dan mencari tahu apa ada informasi yang diambil. Beruntung, penarikan mata uang kripto dapat meninggalkan jejak. Jayu ingin Sonuje mencari tahu siapa yang menarik uang tersebut. Lalu Sonuje bertanya, apa benar rumor tentang daging buatan BF penuh dengan kuman? Dengan tenang, Jayu berkata tidak karena ia tidak mau kredibilitas perusahaannya tercoreng hanya karena rumor tidak mendasar tersebut. Jayu juga mengungkapkan kepada Sonuje jika ia ingin Sonuje menjadi orang pertama yang bisa menangkap Citizen X karena belum pernah ada pemerintah atau organisasi apapun yang bisa menangkap peretas tersebut. Dan di sana, Sonuje tertawa mendengar ide dari Jayu. 이렇게 합시다. Untuk memenuhi keinginan Jayu, tentu saja Sonuje tidak ingin membantu secara gratis. Ia ingin Jayu juga membayarnya dengan cara menyumbangkan uang dengan jumlah yang sama, yaitu 80 miliar kepada pemerintah. Dan ia ingin Jayu mengklarifikasi rumor yang beredar tentang daging buatan BF penuh dengan kuman dan juga bahannya aman dengan mengungkapkannya ke publik. Untuk menyumbangkan uang, Jayu setuju saja. Tapi untuk mengungkapkan bahan daging buatannya aman, tentu saja tidak. Sebagai gantinya, Jayu akan berkata jika dagingnya aman untuk dikonsumsi. Karena menurutnya, mengungkapkan bahan daging buatannya sama saja memberitahukan resep rahasia perusahaannya. Menurut Sonuje, Jayu begitu keras kepala. Ini sama saja Jayu tidak membantah jika memang bahan daging buatannya itu memang penuh dengan kuman. Jayu harusnya berhutang budi kepada masyarakat yang percaya dan mengkonsumsi daging
daging buatan BF, bukan malah diam saja. Namun pada akhirnya Sonuji setuju apapun yang diinginkan Jayu karena pada akhirnya ia juga yang akan diuntungkan. 조직을 일망타진한 최초의 총리. 또 마다할 이유 없는 타이틀이니까. Saat pulang, Jayu mendapatkan telepon dari Onsan. Rupanya setelah datang ke tempat peristirahatan terakhir korban bunuh diri tersebut, Onsan pergi ke rumah sakit setelah menerima pesan jika karyawan mereka, Hong Se-ip, ketua lab termuda, mengalami kecelakaan dan jatuh ke air. Untung saja ada saksi dan langsung menolong Se-ip sehingga ia masih bisa selamat. Hanya saja, sampai sekarang, Se-ip masih belum sadarkan diri. Saat Jayu pulang, ia lalu memikirkan apa yang terjadi kepada lab BF mereka. Pertama, lab mereka diretas. Sekarang, karyawan mereka terluka. Apakah sebenarnya ancaman ini berasal dari dalam perusahaan? Setelah mengantar Jayu pulang, Jaewon pun pulang ke rumahnya. Di sana, ia melepas salah satu kancing ke mejanya yang ternyata berisikan kamera tersembunyi. Lalu Jaewon menelusuri rekaman pada hari itu. Saat ia melihat pesan yang dikirim oleh Citizen X, Jaewon langsung teringat dengan peretas yang juga pernah menyerang ketika ia berada di angkatan laut. Dan di sana, Jaewon sadar ada sesuatu yang berbeda. Ia pun langsung menghubungi Jayu untuk memberitahukan sesuatu. 이 시간에 죄송합니다. 이 시간에 온 이유가 Pada tengah malam itu, Jayu dan Jaewon pun bertemu. Jaewon memberitahukan kepada Jayu jika saat berada di angkatan laut, ia teringat jika mereka juga pernah diretas oleh Citizen X. Dan pada saat itu, mereka mengetahui jika Citizen X adalah organisasi yang berasal dari Rusia. Meski menggunakan bahasa Inggris, tapi Jaewon tahu dengan gaya tulisan Rusia yang sering menggunakan tanda baca Rusia. Dan pesan dari Citizen X yang Jayu dapat bukan dari organisasi Citizen yang asli, melainkan dari orang Korea yang berpura-pura menjadi Citizen X. Jayu lalu memikirkan segala kemungkinan. Hanya anggota tim lab yang bisa mengakses komputer mereka. Dan bagaimana jika salah satu di antara karyawan lab itu yang meretas komputer BF agar tidak dicurigai? Jayu lalu memikirkan semua anggota lab. Apakah itu Sohee, petugas keamanan lab, atau pengacaranya Jong Hae-den yang tahu segalanya tentang dirinya, atau Onsan yang bisa dengan mudah menyembunyikan identitasnya jika ia ketahuan, atau bisa juga Kim Shin-gu yang tempo hari kesal karena hasil uji labnya dinyatakan penuh kuman. Apa ia hanya berakting saja? Atau Hong Se-ip yang saat ini terbaring di rumah sakit karena kecelakaan akibat ia tergesa-gesa hendak mengambil uang hasil memeras BF. Siapa di antara mereka berlima yang telah mengkhianatinya? Setelah Sohee datang, Jayu langsung memintanya untuk mengaktifkan Yongsil dalam skala besar. Jayu akan mengecek semua transaksi yang dilakukan karyawannya meskipun itu ilegal. Ia lalu mengecek siapa yang pergi ke luar negeri sekitar jam 4 sore, waktu ia telah mengirim uang ke peretas tersebut. Bahkan ia juga ingin tahu siapa yang menerima uang di atas 100 juta hari ini. Sayangnya, Yongsil tidak menemukan siapa yang Jayu cari. Lalu ia berpesan kepada AI pintarnya itu untuk segera memberitahukannya jika ada karyawan yang bertransaksi di atas 30 juta dan pergi ke luar negeri. 수고했어요. Setelah itu, Jayu memutuskan untuk tidak kembali ke hotel, melainkan tidur di kantor saja. Seohui lalu pulang dan diam-diam, Jaewon mengikuti Seohui sesuai arahan Jayu. Sebelum ia memanggil Seohui, Jayu sudah berpesan jika Seohui adalah orang pertama yang akan tahu jika Jayu mencurigai karyawan BF. Karena jelas, hanya Seohui yang tahu paspor keamanan BF. Jayu ingin tahu apa yang akan Sohee lakukan setelah dirinya mengetahui jika karyawannya berpura-pura menjadi Citizen X dan memerasnya. Pada saat itu, Jayu baru tersadar jika dipikir-pikir lagi Jaewon begitu pintar dan mengetahui tentang Citizen X ini dan kenapa ia bisa begitu mudah percaya dengan orang asing. Jayu kemudian mencari tahu info tentang siapa Wo Jaewon, pengawal barunya kepada Yongsil, dan di sana terkuak jika Jaewon adalah panglima yang turut serta mengawal presiden sebelum ledakan di barak itu terjadi. Lalu setelah itu, April 2024, Jaewon keluar dari pusat komando angkatan laut.
Jayu langsung menghubungi Chaewon dan bertanya mengapa Chaewon tidak jujur kepadanya jika ia mengenal mantan Presiden Lee Myung-gu dan mengapa ia masuk ke dalam BF. Chaewon menjelaskan jika ia tidak memilih BF. BF lah yang menelponnya karena ia masuk ke dalam daftar pengawal profesional. Jayu lalu menyuruh Chaewon untuk kembali ke kantor dan membicarakan hal ini lebih lanjut. Tentu saja, Chaewon dengan senang hati kembali ke BF. Di sana, Jayu langsung memborbardir pertanyaan siapa Chaewon sebenarnya. Dan dari awal, Chaewon pasti sudah mengenal dirinya dan juga apa hubungannya dengan Presiden Lee Myung-gu. Chaewon berkata jika ia ditugaskan untuk mengawal Presiden 30 menit sebelum Presiden datang. Dan ia menjenguk Lee Myung-gu sekali setelah peristiwa pengoboman itu terjadi. Semenjak itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Jayu tidak semudah itu mempercayai Chaewon. Terlebih, menurutnya Lee Myung-gu adalah mantan presiden terburuk dan sekarang cucunya Son Woo-jae menjadi Perdana Menteri. Jayu yakin pasti ada informan di BF dan sekarang Jayu mencurigai Chaewon. Chaewon lalu berkata ia bukanlah pengadu dan ia bukan mata-mata. Jika memang Chaewon bukan mata-mata, lalu mengapa Chaewon meretas lab mereka? Chaewon tidak terima dituduh seperti itu. Alih-alih mencurigainya, seharusnya Jayu mencurigai isi di dalam labnya sendiri. 나는 너무 믿은 것 같은. 수고했어요. Chaewon langsung memberitahukan Lee Myung-gu jika Jayu akhirnya mengenali siapa dirinya. Ini memang tidak sesuai dengan rencana Lee Myung-gu. Namun cepat atau lambat, Jayu memang pasti akan mengetahui siapa Chaewon sebenarnya. Setelah itu, cucu Lee Myung-gu, Son Woo-jae juga tidak sabar dengan mata-mata yang dikirim kakeknya ke kantor BF. Tapi di sana, Chaewon heran mengapa mata-mata kakeknya itu tidak memberitahukan kepada kakeknya jika lab BF tengah bermasalah dengan peretas. Dan hal tersebut membuat Son Woo-jae merasa heran karena sebagai informan seharusnya Chaewon memberitahukan segalanya. Di lain tempat, mobil Hong Se-ip akhirnya diangkat dari perairan. Pada saat itu, Jayu diam-diam berada di sana. Tapi, ia lalu dikejutkan dengan kedatangan Chaewon yang ternyata juga mengintai lokasi kecelakaan itu. Ia lalu menyuruh Jayu untuk tidak pergi sendirian lagi, meski ini bukan jam kerja. Lalu setelah mengecek keadaan mobil yang rupanya kehilangan dashboard mobilnya, Chaewon dan Jayu kembali ke rumah. On-san datang ke kediaman Jayu untuk memberitahukan tentang perkembangan Hong Se-ip. Dan di sana, On-san sudah tahu jika ternyata Jayu dan Chaewon sudah lebih dulu mengetahuinya. Peristiwa yang menimpa Hong Se-ip adalah kecelakaan yang disengaja. Dan Jayu juga memberitahukan On-san jika peretas itu berasal dari orang dalam yang berpura-pura menjadi Citizen X. On-san tentu tidak mempercayainya. Apalagi Jayu sampai menyelidiki semua karyawan dan menyampaikan jika peretasan itu dan kecelakaan Hong Se-ip ada hubungannya. Lalu di hadapan On-san, Jayu meminta Yong-sil untuk mencari tahu siapa yang berada di dekat Hong Se-ip sebelum kecelakaan itu terjadi. Dan Yong-sil menjawab Kim Sin-gu. Bahkan 5 menit setelah kecelakaan itu dilaporkan saksi, Kim Sin-gu masih berada di dekat Hong Se-ip. Untuk itu, mereka bertiga kemudian pergi ke rumah Kim Sin-gu. Di perjalanan, Jayu masih belum bisa mempercayainya. Mereka memulai BF ini bersama-sama dan sudah mengalami suka dan duka. Tapi, menurut Chaewon, kebersamaan belum bisa menjamin kepercayaan. 올해 신뢰를 보장해주는 경우를 못 봤습니다. Jadi, kemarin apa yang sebenarnya terjadi kepada Hong Se-ip? Sekitar pukul 4 sore, Hong Se-ip datang ke rumah Kim Sin-gu yang sudah pensiun untuk membawakan barang-barangnya. Sampai di depan rumahnya, Hong Se-ip mendengar sekilas suara dari dalam rumahnya Kim Sin-gu jika uang 80 miliarnya telah berhasil mereka dapat. Dan tiba-tiba, barang yang dibawa oleh Hong Se-ip pun terjatuh, membuat Kim Sin-gu bergegas keluar rumah. Hong Se-ip meminta maaf sudah membuat kekacauan. Ia lalu bertanya seperti mendengar keributan dari dalam. Dan Kim Sin-gu berkata itu hanya suara TV dan menyuruh Hong Se-ip untuk pergi saja. Melihat raut wajah Kim Sin-gu tidak ramah seperti biasanya dan kalimat dari dalam jika 80 miliar sudah berhasil didapat, membuat Hong Se-ip langsung menghubungi On-san untuk membicarakan sesuatu. Namun tiba-tiba Kim Sin-gu datang dan menakuti Hong Se-ip. Lalu adegan pun beralih saat mobil Hong Se-ip didorong oleh Kim Sin-gu masuk
masuk ke dalam perairan. Lalu kemudian Hong Se-ip berakhir di rumah sakit. Kim Sin-gu bahkan berada di rumah sakit tanpa diketahui oleh On-san. Kim Sin-gu sebenarnya tidak mau menyakiti Hong Se-ip. Hanya saja, kenapa kebetulan ia datang di saat seperti itu? Sebenarnya Kim Sin-gu tidak mau ada yang terluka akibat perbuatannya ini. Dan menurut rencananya, seharusnya semua berjalan dengan baik. Singkat cerita, Oh-san, Jayu dan juga Chaewon sudah sampai ke rumah Kim Sin-gu. Namun sayang, Kim Sin-gu tidak ada di rumah. Teleponnya pun baru bisa dihubungi setelah Kim Sin-gu mengaktifkannya di ponsel yang lain. Kim Sin-gu sebenarnya panik karena secepat itu ia sudah ketahuan. Lalu, ia hanya meneriaki Jayu sebagai wanita jalang yang sudah membunuh istrinya. Menurutnya peretasan dan uang yang ia ambil dari Jayu tidak seberapa ketimbang kematian istrinya. Menurut Kim Sin-gu, ini semua salahnya Jayu karena sudah membunuh istrinya. Padahal jika tidak diapa-apakan, istrinya masih bisa hidup beberapa bulan lagi. Jayu merasa tidak nyaman mendengar kata-kata dari Kim Sin-gu. Padahal dulu, Kim Sin-gu lah yang meminta istrinya untuk diuji di dalam lab BF karena istrinya itu terkena kanker ganas. Dan sekarang, Kim Sin-gu malah menyalahkannya. Pantas saja selama ini Jayu dituduh sebagai seorang pembunuh. Lalu, Jayu menelpon Son Woo-jae dan ia memberitahukan jika ia sudah tahu siapa dalangnya dan meminta Son Woo-jae untuk memasukkan Kim Sin-gu, sang pelaku, ke daftar larangan untuk terbang. Sementara itu, Chaewon tidak tinggal diam. Ia lalu membobol pintu rumah Kim Sin-gu dan di sana mereka menemukan ponsel Kim Sin-gu yang ditinggal. Ponsel itu On-san ambil dan meminta So-hee membuka kuncinya. Dan So-hee pun akhirnya tahu jika Kim Sin-gu lah pelaku peretasan di dalam lab BF. Sementara itu, Chaewon mendapatkan kabar jika Kim Sin-gu sudah berada di Vietnam. Izin paspor milik Kim Sin-gu dicabut dan kedutaan pun sudah dikabari. Saat di perjalanan, Jayu lalu teringat dengan kematian istrinya Kim Sin-gu. On-san saja bahkan pernah menyalahkan dirinya atas insiden tersebut. Jayu lalu memukul-mukul kepalanya dan hal tersebut membuat Chaewon langsung mengajak Jayu untuk menepi sambil menghirup udara segar. Jayu heran saja mengapa Kim Sin-gu tidak pakai paspor palsu untuk melarikan diri. Chaewon lalu berkata, mungkin Kim Sin-gu berpikir jika ia sudah pensiun tidak ada lagi yang mencurigainya. Dan yang paling penting, ia mungkin lupa dengan hal itu. Sayangnya Hong Se-ip mengetahui yang Kim Sin-gu lakukan, makanya ia buru-buru kabur ke Vietnam tanpa menyiapkan segalanya. Setelah mengantar Jayu pulang atas perintah Lee Moon-gyu, ia lalu mendatangi terdakwa pengeboman yang sekarang ditahan. Chaewon tahu sebenarnya terdakwa itu tengah berbohong. Bukan dia pelaku pengeboman, melainkan orang lain. Tidak mungkin orang yang suka dengan anak-anak seperti dirinya mengebom barak yang pada saat itu banyak anak-anak untuk menyambut presiden. Terdakwa bernama Kir itu hanya menangis. Meski memang ia sangat menyayangi anak-anak yang menjadi korban pengeboman, tapi tetap ia tidak mau mengatakan yang sebenarnya dan menurutnya ini semua sudah berakhir. Setelah mendatangi Kir di dalam penjara, Chaewon kembali ke tugasnya sebagai bodyguard Jayu. Ia mendatangi sejumlah orang-orang imigran yang berada di Korea. Sedikit ada miskomunikasi di mana mereka mengira Chaewon adalah seorang polisi yang ingin menangkap mereka. Padahal, Chaewon hanya ingin meminta bantuan kepada mereka untuk menemukan Kim Sin-gu yang saat ini berada di Vietnam. Mereka tentu akan mendapatkan bayaran yang sangat layak jika memang mereka bisa menangkap Kim Sin-gu. Suatu hari, Chaewon sedang mengawal Jayu ke sebuah pertemuan di mana di sana ada semua petinggi yang dicurigai sebagai teroris pengeboman. Di sana juga ada ayah dari Son Woo-jae, yaitu ketua Sonu, dan ia tertarik dengan Jayu dan ingin membicarakan bisnis dengannya. Mereka pun lalu pergi ke sebuah ruangan dan di sana ketua Sonu lalu bertanya tentang kabar jika perusahaan BF tengah kesulitan. Jayu hanya berkata jika beginilah bisnis pasti ada kalanya turun naik, dan ketua Sonu lalu meminta Jayu untuk menjual perusahaan BF kepadanya. Tidak main-main, ketua Sonu menawarkan 30
triliun, dan itu hanya untuk kantor dan lab BF saja. Sementara anak perusahaan BF tetap Jayu yang akan mengendalikannya. Namun, semua keputusan tentu tidak akan mudah. Jayu harus memikirkannya terlebih dahulu. Terlebih, menurut Jayu sungguh suatu kehormatan untuk bisa bertemu dengan Ketua Sonu. 조만간 답변 들고 다시 찾아뵙겠습니다. Setelah Jayu pergi, Sonuje mengajak ayahnya untuk segera bergabung ke pertemuan. Tapi ayahnya mengajak Sonuje untuk berbicara terlebih dahulu. Ia berkata, kenapa Sonuje dan ayah mertuanya yaitu Lee Moon-gyu memilih Woo Chae-won sebagai orang yang mengamati Jayu. Padahal dia adalah tentara yang bekerja di barak dan ia tidak suka jika panglima yang melindungi mantan ayah mertuanya itu justru menjadi kepercayaan mereka. Apa sebenarnya yang direncanakan oleh mantan ayah mertuanya Lee Moon-gyu? Sonuje menyuruh ayahnya untuk percaya kepada kakeknya. Meski ayahnya telah bercerai dari ibunya, kakeknya tetap mengusahakan yang terbaik untuk mereka semua. Hanya saja sampai hari ini, Jayu sepertinya belum sepenuhnya percaya kepada Chae-won. Dan jika Chae-won tidak berguna, maka mereka akan memanfaatkan Chae-won untuk hal yang lain. 써먹을 방법을 찾으면 되죠. Jayu lalu menyampaikan apa yang diinginkan oleh Ketua Sonu kepada Onsan. Ia ingin tahu apa mereka tetap bisa menjual daging budidaya jika sebagian perusahaan dijual dan mereka tetap merahasiakan fasilitas lainnya dari Ketua Sonu. Menurut Onsan, jika sampai Jayu memikirkan tawaran dari Ketua Sonu, artinya tawaran itu sangat menarik. Namun sayang, Jayu tidak memberitahukan berapa nilai yang ditawarkan oleh Ketua Sonu. Ia kemudian mematikannya karena tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pesan dari Chae-won jika Chae-won sudah mendapatkan lokasi Kim Sin-gu. Ia juga memberitahukan jika Kim Sin-gu pergi ke Kamboja menggunakan paspor Thailand dan berganti nama menjadi Som Chae-tran. Namun hal tersebut rupanya membuat Jayu semakin mencurigai Chae-won. Menurut Jayu, entah mengapa Chae-won selalu mendapatkan apa yang ia butuhkan. Pertama, saat ia mencari pengawal, Chae-won datang menolongnya, seolah itu bukan kebetulan. Kedua, Chae-won paham tentang Citizen X dan dia pernah menjadi pengawal pribadi koleganya, serta ternyata Chae-won juga pernah bekerja menjadi panglima di lokasi pengoboman tersebut. 내가 필요한 걸 매번 갖추고 있을까? Chae-won awalnya diam saja saat Jayu menuduhnya macam-macam. Ia hanya berkata jika ternyata ia telah gagal melaksanakan tugasnya jika kliennya masih merasa ragu kepadanya. Chae-won ingin Jayu membuat keputusan apakah ia harus tetap bekerja atau tidak. Chae-won berkata jika ia sangat ingin menangkap Kim Sin-gu karena ia tidak suka dengan peretas. Dulu saat peretas menyerang angkatan lautnya, ia menjabat sebagai ketua yang bertanggung jawab. Dan ia ingin sekali menangkap organisasi Citizen X. Lalu waktu di barak, ia memang menawarkan diri untuk bekerja di sana karena mengawal presiden bayarannya cukup tinggi. Lalu Chae-won memperlihatkan selebaran yang ia buat untuk menangkap Kim Sin-gu, di mana rupanya Chae-won menggunakan uang pribadinya dan mendatangi para imigran di Korea untuk mencari tahu Kim Sin-gu di Vietnam. 아까 나한테 전화했을 때 쏴달라고 하지. Jayu pun tidak menduga jika Chae-won melakukan hal ini. Seharusnya Chae-won bilang kepadanya, dan masalah uang, seharusnya Chae-won memberitahukan Jong Hae-deun, maka ia akan membantu Chae-won. Jayu kemudian memutuskan untuk mempercayai Chae-won dan ia juga memberikan jam tangan yang telah terkoneksi dengan Yong-sil agar Chae-won lebih mudah mengakses apapun. Tapi Jayu ingin Chae-won berjanji kepadanya jika suatu saat nanti Chae-won berhenti dari kantor BF, ia ingin Chae-won tidak bekerja di perusahaan lain. Tentu saja Chae-won tidak bisa menjanjikan hal tersebut. 저 그 브로커한테 당한 거. 아니 당한 게 아니고 싸운 거. Lalu tiba-tiba Yong-sil membacakan pesan yang masuk. Ia diberitahukan jika Kim Sin-gu telah tewas saat perjalanan menuju ke Perancis. Perjuangan Jayu menangkap Kim Sin-gu berakhir sia-sia dan kematian Kim Sin-gu memberikan masalah baru bagi Jayu karena semakin banyak orang yang menuduh Jayu sebagai pembunuh. Kali ini korbannya adalah Kim Sin-gu karena Kim Sin-gu adalah seorang profesor yang hebat yang berani menyuarakan jika daging BF telah terkontaminasi kuman dan ia difitnah telah meretas lab BF. Menurut mereka itu hanyalah akal-akalan dari Jayu saja. Padahal Jayu sendiri tidak tahu bagaimana Kim Sin-gu bisa tewas di dalam pesawat itu.
Pada hari itu, Jung Hae-den menyarankan kepada Jayu untuk tidak pergi ke kantor pusat karena situasi tidak bisa terkontrol lagi. Dan sayangnya, tidak ada hotel yang kosong karena pada malam itu malam tahun baru. Karena mereka sudah berkeliling selama 30 menit untuk mencari penginapan, Chaewon kemudian memutuskan untuk membawa Jayu ke rumahnya saja. Jayu disambut oleh Mansik, kucing peliharaan Chaewon yang ternyata sangat menyukai Jayu. Menurut Jayu, rumah Chaewon begitu unik dan bagus. Ia berhutang budi kepada Chaewon. Chaewon lalu menanyakan keadaan Jayu. Kemarin, ia disebut sebagai pembunuh yang telah membunuh peternak. Sekarang, ia dituduh meracuni seseorang. Tidak ada yang berubah, justru semakin buruk. Chaewon mencoba menghibur Jayu jika yang pertama itu hanyalah tragedi dan yang kedua adalah fitnah. Seharusnya, Jayu menyangkal semua tuduhan itu, bukan malah diam saja dan membuat berita ini semakin melebar. Tapi menurut Jayu, itu semua tidak ada gunanya. Semakin ia lakukan, semakin ia terlihat mencurigakan. 난 서로 의심을 주고받을 운명인가 보네. Pada saat itu, Jung Hae-den datang membawa perlengkapan. Sebelum ia masuk, tiba-tiba Jayu berteriak untuk tidak masuk dulu. Ternyata itu karena pertanyaan dari Chaewon. Chaewon memang yakin jika Jayu tidak membunuh peternak dan juga Kim Shin-gu. Tapi apa benar Jayu bukanlah pembunuh? Apakah benar Jayu pernah membunuh anggota keluarga Kim Shin-gu dan membunuh istri Kim Shin-gu? Di sana, Jayu tidak bisa menjawab. Ia hanya menyuruh Jung Hae-den untuk masuk ke dalam rumah. Hae-den membawakan seperangkat senapan untuk berjaga-jaga. Ia bahkan akan merekrut pengawal lainnya dan ia berharap Jayu mau tinggal di rumah Chaewon sampai tahun baru atau sampai situasi kembali tenang. 하루만 있을게요. 불편하세요? 아늑하네. Saat berjaga, Chaewon kemudian melihat info tentang Jayu. Di sana tertulis setelah kematian adiknya, Jayu memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan keluarganya karena keluarganya itu telah meninggalkannya saat ia terpuruk dan keluarganya malah meninggalkan hutang yang cukup banyak yang harus Jayu tanggung. Chaewon memutuskan untuk menghapus info tentang Jayu tersebut dari ponselnya. Sementara itu, ketua Sonu heran mengapa Chaewon membawa Jayu ke rumahnya. Ini berarti Jayu sudah sepenuhnya percaya kepada Chaewon. Ia menyuruh Sonuje untuk menanyakan hal ini kepada kakeknya karena menurut mereka Chaewon sudah pasti laporan kepada kakeknya itu. Namun ternyata Chaewon belum melaporkan apapun. Pada saat itu, Lim Yoon-gyu sedang mencari-cari isi lab yang dikirimkan oleh Chaewon dan sepertinya ada yang ia incar di dalam lab BF. 우대 위가 어떤 보고도 안 했었어요? Pagi itu, Jayu bersama Sohee membahas kostum sensor baru BF yang akan mereka buat. Tiba-tiba, Sonuje menghubungi Jayu dan memintanya untuk segera bertemu. Sebenarnya Jayu kurang suka dengan pertemuan dadakan ini. Tapi karena ia sudah sering meminta pertolongan dari Sonuje, maka ia pun pergi ke kediaman Sonuje. Tapi ketika ia sampai di sana, rupanya Sonuje bersiap pergi ke kantor polisi karena ia mendengar kabar jika gudang senjata kantor polisi tengah dirampok. Jayu langsung mencari tahu info tersebut dari Yongsil dan benar saja banyak senjata yang dirampok, bahkan beberapa granat. Di perjalanan, tiba-tiba polisi mengalihkan jalan ke arah yang lain karena jalan yang dilewati sedang ada pembongkaran. Sayangnya, hal tersebut tidak membuat Chaewon curiga jika sebenarnya Jayu tengah dikepung oleh beberapa pembunuh yang tengah mengincarnya. Dan pada saat itu, sebuah mobil menghalangi jalan mereka. Dan ketika mobil dibuka, beberapa orang langsung menodongkan senjata ke arah mobil Jayu. Sayangnya karena terkepung dan mereka juga menghindari tembakan, mobil yang dikendarai Jayu menabrak pohon dan ringsek. Sambil menembak, Chaewon juga berusaha untuk melindungi Jayu dan membawanya ke tempat yang aman. Pada saat itu, Jayu teringat dengan pengoboman tersebut, di mana ia ingat jika ada pria yang berusaha membantunya dan menenangkannya. Setelah pengoboman itu, Jayu sering mengalami gejala panik. Ia bahkan berharap ia mati saja. Tapi di sana, Chaewon menenangkan Jayu. Tidak akan ada yang terluka dan ia akan terus melindungi Jayu dan berada di samping Jayu. Namun, pada saat Chaewon hendak melempar granat ke arah para pembunuh itu, tiba-tiba Chaewon tertembak. Keadaan pun kacau balau yang mana Jayu pun ikutan panik dan mencoba menyelamatkan Chaewon.
숨 쉬어. 괜찮아. Saat kejadian penembakan itu, rupanya Yongsil memberikan sinyal pada perusahaan BF jika Jayu sedang dalam bahaya. AI kantor BF bahkan memberikan data pantauan CCTV bagaimana peristiwa itu terjadi dan juga menghubungi pihak kepolisian, yang mana langsung bergerak menuju ke lokasi penembakan itu. Untung saja pihak keamanan datang tepat waktu, meskipun pada saat itu Chaewon sudah tertembak. Mereka lantas membawa Chaewon ke ruang bawah kantor pusat BF alih-alih ke rumah sakit. Perlengkapan medis BF tentu lebih mumpuni, dan di sana saat melakukan pemindaian pada tubuh Chaewon, jantung Chaewon sangat lemah sehingga meskipun mereka melakukan transfusi darah, kemungkinan Chaewon tidak akan selamat. 뛴다. 느려. Hong Se-ip yang akhirnya sehat dan sudah bisa kembali dari rumah sakit lalu datang ke bawah lab. Ia mengungkapkan jika Chaewon masih belum siap jika mereka ingin mencoba menyelamatkannya lewat metode budidaya seperti daging buatan yang dibuat oleh BF. Namun, Jayu yakin mereka pasti bisa. Ia akan menganggap penyelamatan Chaewon sebagai uji klinis pertama mereka yang akan berhasil. Sementara itu, Sonuje yang berada di kantor polisi setelah peristiwa perampokan senjata itu kemudian mendapatkan kabar jika para perampok itulah yang telah menyerang Jayu. Mereka adalah gembong narkoba yang dikumpulkan oleh seseorang yang masih belum diketahui. Dan juga polisi juga memberitahukan jika ada korban dari penyerangan tersebut. Namun anehnya pihak BF belum mengkonfirmasi siapa korbannya. 구에서 확인 즉시 보고 올리겠답니다. Singkat cerita, pengujian untuk menyelamatkan Chaewon pun dilaksanakan. Sayangnya ada penolakan imun yang membuat operasi tersebut bisa gagal. Ternyata penolakan itu terjadi karena Chaewon memiliki luka lama di telinganya. Jayu lalu memikirkan kemungkinan luka itu adalah luka dari ledakan yang pernah terjadi di barak dan luka itu tidak diobati secara intensif. Sementara saat ini, di dalam pikiran Chaewon, ia memikirkan saat putri dan istrinya pergi ke luar negeri. Ia lalu memikirkan ledakan yang ada di barak yang membuat rekan seperjuangannya tewas. Dan kemudian penyerangan yang terjadi hari ini. Lalu, tiba-tiba uji klinis itu pun berhasil. Tubuh Chaewon menerimanya dengan baik dan hasilnya luka tembak yang ada di tubuh Chaewon sembuh dengan sempurna. Pada saat itu, Hayden menghubungi Jayu karena pihak polisi datang untuk meminta keterangan. Hayden yang tidak punya akses ke lab bawah bingung siapa sebenarnya yang telah menjadi korban dan apa yang Jayu lakukan di bawah sana. Jayu kemudian memerintahkan pengacaranya itu untuk memberikan keterangan jika BF akan bekerja sama, namun tidak sekarang. Setelah itu, Jayu pergi ke ruangan yang kosong dan ia memerintahkan Yongsil untuk tidak memperbolehkan siapapun yang masuk ke dalam. Karena sebenarnya Jayu sedari tadi sudah menahan dirinya sendiri dari gejala panik yang kembali ia rasakan. Peristiwa yang terjadi hari ini cukup membuat kepanikannya kembali menguasai dirinya hingga telinganya terus berdengung kencang. Tapi itu tidak berlangsung lama karena kemudian Jayu kembali ke bawah untuk melihat keadaan Chaewon dan juga memutuskan untuk tidur di dalam lab bawah. 널 노린 거잖아. 근데 누가 누굴 지켜 지금? Sementara Lee Moon-gyu semakin gelisah karena dari tadi Chaewon tidak bisa dihubungi dan berita nasional pun menyoroti peristiwa hari ini. Pelaku yang sekarang ditahan mengungkapkan jika mereka berhasil membawa kepala Jayu, maka mereka akan diberikan akses narkoba. Makanya mereka berlomba-lomba mengejar Jayu, CEO BF. Namun, sebagian masyarakat menganggap peristiwa tersebut hanyalah rencana dari Jayu sendiri untuk mendapatkan simpati publik atas tuduhan pembunuhan Kim Shin-gu. Pada saat itu, Sonuje menerima telepon dari ayahnya. Ayahnya mengira ini adalah ulah putranya untuk menyingkirkan Chaewon mata-mata kakeknya untuk melihat seberapa setianya Chaewon kepada Jayu. Namun, ayahnya salah. Meski ia tidak menyukai Chaewon, Sonuje tidak mungkin membayar orang lain untuk menyingkirkan pengawal Jayu itu. 아니라고? 에이, 아니죠, 그럼. 저 이 나라 총리입니다. Keesokan harinya, Jayu kembali ke rumah Chaewon untuk memberikan Mansik, kucing peliharaan Chaewon, makan. Pada saat itu, Hayden yang masih belum tahu apa-apa mencari keberadaan Chaewon yang tidak hadir untuk mengawal Jayu. Sementara itu, Chaewon kini telah siuman.
Onsan yang pada saat itu berjaga di lab tertidur dan tidak mengetahui jika Chaewon terbangun. Lalu kemudian Chaewon melihat isi lab tersebut. Chaewon begitu terkejut melihat organ-organ manusia ada di dalam sana. Apa yang sebenarnya Jayu lakukan pada BF? Ia kemudian menghubungi Jayu. Jayu yang pada saat itu sedang beristirahat di rumah dikejutkan dengan telepon dari Chaewon. Jayu langsung menanyakan keadaan Chaewon dan apakah luka atau bekas operasinya masih sakit. Chaewon yang saat itu terkejut dengan apa yang ia lihat lalu bertanya apa ini alasan mengapa Jayu menyembunyikan lab ini dan takut jika pemerintah mengetahui isi lab tersebut, di mana BF juga membudidayakan organ-organ manusia. Dan apakah ia sembuh karena sudah dibudidaya oleh mereka? Makanya tidak ada luka dari bekas hasil operasi pengangkatan peluru yang ada di dalam tubuhnya. Lalu pada saat itu Onsan akhirnya terbangun dan sadar Chaewon telah pergi. Ia lalu menyuruhnya untuk kembali karena perawatannya masih belum selesai dan Jayu akan menjelaskannya kepada Chaewon. Tapi Chaewon menolak dan kemudian ia langsung pergi dari lab tersebut. 그냥 가게 두면 어떡해? Di perjalanan, ponsel Chaewon bergetar. Getarannya menghasilkan suara ultrasonik yang membuat telinganya langsung berdengung kencang dan ia merasakan sakit. Suara ultrasonik sendiri artinya adalah suara frekuensi yang sangat tinggi di atas gelombang yang bisa didengar oleh manusia. Dan di sana, Chaewon menerima telepon dari Son Woo-jae. Awalnya ia mengira Chaewonlah korban penembakan penyerangan Jayu. Tapi ketika melihat Chaewon tidak kenapa-napa, ia kemudian curiga apa jangan-jangan Chaewon diapa-apakan di dalam lab BF. Chaewon tidak mau menjawab apa-apa karena Son Woo-jae bukan orang yang ia layani. Karena di sana ia tidak menjumpai Lee Moon-gyu, maka kemudian Chaewon berniat untuk pergi. Son Woo-jae lalu berucap jika Chaewon dan kakeknya hanya buang-buang waktu saja untuk mencari teroris lain pengoboman di barak. Sebenarnya memang Kirlah pelakunya dan tidak ada tersangka lain. Sebagai seorang tentara biasa, menurut Son Woo-jae, Chaewon tidak bisa membuka kembali kasus ini meskipun ia akhirnya mendapatkan pelaku aslinya. Chaewon pun berucap jika ia mendapatkan pelaku yang sebenarnya, apakah Son Woo-jae bersedia membuka kembali kasus ini? 그렇게 자신 있으면 증거. Lalu, mengapa ketua Son Woo ingin sekali mengambil BF dari tangan Jayu? Itu ternyata karena ia menginginkan tubuh yang selalu awet muda. Bahkan dengan serakahnya ia berkata jika ia ingin hidup selama-lamanya dengan tubuh yang baru. Sepertinya ketua Son Woo tahu jika perusahaan BF tidak hanya membudidayakan daging, namun juga organ manusia. Ia dan Son Woo-jae bahkan berencana menculik dan membedah Chaewon untuk mengetahui apakah Chaewon dibudidaya oleh Jayu atau tidak. 천천히 갈라요 우리. BF를 흡수할 때가 됐다는 걸 알게 됐지 않냐. Kemudian, Chaewon kembali ke BF dan di sana ia bertemu dengan Jayu yang sangat mengkhawatirkannya. Ia lalu menjelaskan kepada Chaewon apa yang mereka lakukan pada tubuh Chaewon. Mereka memberikan transfusi darah budidaya, menambahkan otot di lengan yang pecah, dan mentransplantasikan tulang rusuk Chaewon yang patah. Dan Chaewon tidak perlu khawatir karena mereka telah berhasil melakukannya. Hanya saja, mereka belum mengetahui apa efeknya. Lalu, Chaewon bertanya, mengapa mereka juga mengobati telinganya? Rupanya, Onsan memasangkan chip pada telinga Chaewon, di mana Chaewon bisa mendengar frekuensi suara tinggi yang tidak bisa didengar oleh manusia biasa. Meski ini bisa menyembuhkannya, tapi Chaewon tidak menyukainya. Dulu, bukan ia tidak mau melakukan perawatan pada telinganya, hanya saja ia tidak mau membebani keluarganya. Sekarang, Chaewon harus memakai peredam bising untuk meredakan bising di dalam telinganya. Jadi menurutnya, untuk apa ia melakukan perawatan jika tidak ada gunanya? 그런데도 지금까지 다 들렸다고? Onsan kemudian berkata jika itu berarti teknologi mereka berjalan dengan sempurna. Namun Chaewon tidak bisa menerimanya. Saking kesalnya kepada Onsan, DNA pada tubuhnya mulai berubah menjadi lebih kuat. Jayu pun menyuruh Chaewon untuk segera berhenti. Dan sebelum Chaewon pergi, Jayu ingin Chaewon melakukan perawatan karena Chaewon sudah berjanji kepadanya. Kemarin saat penyerangan itu terjadi, Chaewon berkata tidak akan ada yang terluka.
Makanya, Jayu ingin Chaewon sembuh. Jika Chaewon pergi dari sini, maka sama saja Chaewon telah melanggar janjinya. Namun Chaewon seakan tidak peduli lagi. Ia hanya tidak mau dijadikan eksperimen seperti daging-daging yang dibuat oleh Jayu dan membuat Jayu semakin gila tentang uang. Setelah Chaewon pergi, Jayu kemudian pergi ke sebuah ruangan bernama BF kelas A dan kemudian Jayu kemudian mengumpulkan semua orang anggota timnya. Meski eksperimen mereka berhasil, tapi mereka tidak boleh menyombongkan hal ini, apalagi terdengar oleh para petinggi. Lalu Jayu ingin bicara berdua dengan Hong Se-ip. Ia tahu mungkin Hong Se-ip tidak mau membicarakan Kim Shin-gu lagi, tapi Jayu perlu tahu apa yang membuat Kim Shin-gu tiba-tiba berubah. Apakah semenjak istrinya meninggal, Kim Shin-gu berbohong dan berpura-pura tidak apa-apa di hadapannya? Apa menurut Hong Se-ip, mulai sejak saat itu Kim Shin-gu membencinya dan berniat untuk balas dendam kepadanya? Karena jelas, jika ia terang-terangan membenci Jayu, maka ia akan menjadi orang pertama yang Jayu curigai. Apakah mungkin sebenarnya Kim Shin-gu bunuh diri agar Jayu dituduh sebagai dalang yang telah membunuhnya? Makanya ia ditemukan saat ia minum champagne di dalam pesawat untuk merayakan keberhasilannya itu. Namun di hati kecil Jayu, ia yakin sebenarnya Kim Shin-gu tidak berniat untuk bunuh diri. Pasti ada seseorang yang membunuhnya dan membuatnya menjadi seperti itu. 전에 없던 사람을 만났다거나. Hong Se-ip kemudian menceritakan setelah kematian istrinya, Kim Shin-gu mulai bergabung dengan sebuah grup. Setiap hari Rabu, ia akan pulang lebih awal untuk berkumpul dengan anggota-anggota dari grup tersebut. Saat ia tanya itu grup apa, Kim Shin-gu berkata hanya sekumpulan keluarga yang ditinggalkan oleh pasien kanker. Hong Se-ip kira saat itu Kim Shin-gu begitu menderita sehingga ia bergabung pada grup tersebut. Lalu hal itu tidak berlangsung lama karena Kim Shin-gu mulai tidak bergabung lagi dan menganggap orang-orang yang ada di dalam grup tersebut pengecut. Hong Se-ip tak mengira Kim Shin-gu berubah menjadi orang yang jahat. Jayu kemudian memegang tangan Hong Se-ip. Ia tahu Hong Se-ip masih belum mampu menceritakan kejadian pada hari itu dan Jayu tidak akan memaksanya. Lalu setelah itu Hong Se-ip bertemu dengan Hayden. Hayden mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lab bawah kantor mereka. Tapi Hong Se-ip tidak bicara banyak. Hanya saja Hayden akhirnya tahu di bawah sana alias di lab bawah BF, Jayu dan yang lainnya mengerjakan hal-hal yang berbau kedokteran. Sementara Jayu masih memikirkan apa yang sebenarnya yang membuat Kim Shin-gu mengkhianatinya. Ia lalu ingat saat Kim Shin-gu berteriak bukan dirinya yang melakukannya. Apakah sebenarnya ada orang lain? Ia lalu meminta So-hee untuk melacak alamat di mana Kim Shin-gu pergi setiap hari Rabu. Setelah mendapatkannya, Jayu lalu meminta So-hee untuk memberikannya kepada pengawalnya. Pada saat itu, Chaewon kembali mengawal Jayu. Jayu agak terkejut mengingat ia kira Chaewon memilih untuk mengundurkan diri. Namun rupanya tidak. Ia lalu memerintahkan Chaewon untuk mendatangi So-hee dan mengambil alamat yang ia minta. Di ruangan So-hee, Kim Ho-sung datang terlebih dahulu. So-hee lalu berterima kasih karena Kim Ho-sung mencoba melindunginya di saat penyerangan itu terjadi. Lalu kemudian Chaewon juga masuk ke dalam ruangan itu. Ia datang karena ingin mengambil alamat yang diminta oleh Jayu. Pada saat itu, So-hee memberikan mereka berdua jas buatannya. Jas itu bukan jas biasa, tapi jas yang bisa melindungi mereka dari senjata apapun. Ia meminta maaf karena ia terlambat memberikan jas tersebut. Setelah mengambil alamat, Chaewon dan Ho-sung pun pergi dari sana. 차로 치면 차는 망가져도 안에 사람은 Ho-sung kemudian ingin melihat alamat yang ditulis oleh So-hee, namun Chaewon tidak memperlihatkannya. Dan rupanya Ho-sung cemburu dengan Chaewon. Mereka berdua sama-sama seorang pengawal. Bedanya, Ho-sung ditugaskan untuk menyupirkan Jayu, sementara Chaewon melindungi Jayu. Ia merasa sering diabaikan oleh Chaewon yang bekerja sendirian dan tidak mau berkongsi bersama. Sebelumnya, ia merasa terabaikan saat ia melihat Chaewon keluar dari lab bawah, sementara dirinya tidak punya akses masuk ke dalam. Ia pikir Chaewon berusaha untuk merebut pekerjaannya.
tiba-tiba saja mereka berdua malah berkelahi. Untungnya pada saat itu Sohee melerai mereka berdua dan sifat kekanak-kanakan mereka berdua juga diketahui oleh Jayu yang menurutnya pengawalnya cukup atraktif dan terlihat baik-baik saja meski baru saja bertengkar. 아닙니다. 죄송합니다. 다시는 안 그러겠습니다. Hari itu, Jayu pergi ke tempat Sonuje terlebih dahulu untuk memenuhi undangannya. Setelah mengantar Jayu, Chaewon pun pergi dari sana dan berkata kepada Hosong jika ia ingin ke rumah sakit sebentar. Hosong mengira Chaewon pasti sedang kesakitan. Di sana rupanya Sonuje mengajak Chaewon untuk makan bersama. Sebenarnya Sonuje agak khawatir dengan penyerangan yang menimpa Jayu. Namun ia tahu Jayu adalah wanita yang kuat. Terlebih saat Jayu kemari, Jayu malah mempromosikan daging buatannya. Ia yakin di pikiran Jayu saat ini hanya bisnis BF saja. 아니 머릿속에 제품 생각 말고 없어요. Sementara itu, Chaewon datang ke rumah sakit dan di sana ia bertemu dengan Lee Moon-gyu yang hendak melakukan pemeriksaan rutin. Ia bertanya, apa Lee Moon-gyu kenal dengan Kim Sin-gu, peretas di BF? Lee Moon-gyu ternyata sudah tahu semuanya. Bahkan sebenarnya ia lebih tahu dari Chaewon sendiri tentang kejadian yang menimpa BF. Chaewon kemudian bertanya kalau begitu mengapa ia bisa dipilih untuk bekerja di BF. Lee Moon-gyu hanya bilang itu semua karena memang Chaewon kompeten di bidangnya. Chaewon lalu berkata ia hanya melayani Lee Moon-gyu saja, bukan Perdana Menteri yang mana adalah cucu Lee Moon-gyu sendiri. Chaewon curiga apa jangan-jangan ada yang membuat rencana di balik ia masuk ke BF hingga menyebabkan Kim Sin-gu bisa tewas. Sementara itu, Sonuje terus menanyakan apa yang terjadi setelah insiden penyerangan itu. Ia tahu ada korban, namun siapa korbannya? Dan di sana Jayu tidak mau menceritakannya. Ia hanya menceritakan jika ia curiga ada orang lain selain Kim Sin-gu pada peretasan yang terjadi di BF. Bertepatan dengan kematian Kim Sin-gu, Jayu malah dituduh sebagai pembunuhnya. Seolah-olah ada yang merencanakan hal ini. Lalu setelah itu, Jayu pun pergi dari sana. Hosong terlihat sangat khawatir karena Chaewon belum balik juga. Untungnya, Chaewon ada di sana dan datang tepat sebelum Jayu masuk ke dalam mobil. Malam itu, Jayu kembali ke rumah Chaewon dan di sana ia dikejutkan dengan suara dari dalam rumah. Setelah melihat-lihat, rupanya itu adalah Chaewon. Jayu sampai terduduk lemas karena ia begitu terkejut dan Chaewon langsung meminta maaf karena sudah menakuti Jayu. Chaewon tahu Jayu sedang trauma, jadi Jayu pasti waspada dan ia ingin Jayu tidak takut lagi. Jayu harus bisa menghadapi rasa traumanya itu. Ia kemudian menemani Jayu duduk meski dihalangi oleh pintu geser kamarnya Chaewon. Di sana, Chaewon bercerita jika ia akhirnya tahu bagaimana perusahaan BF lahir. Bagaimana dulu Jayu dan timnya membangun perusahaan ini dari nol. Jatuh bangunnya dan usaha mereka yang sekarang bisa mereka nikmati. Dulu, Jayu hampir saja putus asa. Ia sempat beristirahat setelah sekian lama mencium bau perut babi yang mereka teliti. Dan setelah ia kembali, ia muncul dengan ide briliannya jika ia akan membuat puncak piramida yang mendominasi ekosistem. Dan itulah awal BF bermula. 사슬을 끊어야 돼. Menurut Onsan, orang-orang punya dua kesalahpahaman tentang perusahaan mereka. Pertama, mereka bekerja demi uang. Jika semua demi uang, sudah dari dulu Jayu menjual perusahaan BF dan hidup dengan nyaman. Maka dari itu, jangan pernah berkata jika Jayu gila dengan uang. Padahal, Jayu berusaha menyelamatkan Chaewon. Lalu yang kedua, orang-orang berpikir daging budidaya buatan mereka adalah cara agar kamu tidak menyembelih hewan demi melindungi lingkungan. Padahal sebenarnya tidak. Ia hanya mencari cara lain saja, sama saja dengan menemukan oksigen baru untuk manusia bernapas. Tapi masih saja banyak orang yang ingin menyingkirkan Jayu. Jayu kemudian teringat dengan kembarannya. Rupanya wanita yang kejang-kejang di dalam rumah sakit yang terkena gejala panik itu bukanlah Jayu, melainkan kembarannya yang terkena penyakit sapi gila yang membuatnya meninggal. Banyak yang menuduh kembarannya itu karena kebanyakan makan daging sapi. Makanya Jayu kemudian membuat gagasan untuk tidak menyembelih hewan lagi dan mencari cara membuat daging buatan yang lebih baik. 연노하지도
고함지지도 않아. Lalu, apa isi dari lab bawah BF yang dibuka oleh Jayu? Ternyata, di sana ada kloningan tubuh kembaran Jayu. Ia menyesal telah mengkremasi tubuh kembarannya itu. Seharusnya dulu Jayu mengawetkan tubuh kembarannya saja. Seharusnya ia segera menemukan cara agar ia bisa mengganti organ-organ saudara kembarnya dan menghidupkannya kembali. Namun sekarang, ia sudah terlambat. 보고 싶어. Setelah benar-benar tenang, Jayu dan Chaewon pun mengobrol bersama. Chaewon bertanya, apa sekarang setelah membebaskan manusia dari rantai makanan, Chaewon ingin menjadikan manusia hidup abadi. Makanya ia membuat organ-organ budidaya itu. Sebenarnya, bukan itu rencana Jayu. Karena jika demikian, maka manusia akan menjadi semakin tamak dan mendominasi sesuatu yang lain dan manusia tidak akan bisa hidup selamanya. Menurut Jayu, itu adalah kesalahan dan bukan kesempurnaan. Jayu hanya ingin membuat hal agar jika kita tidak merasakan sakit sampai kematian itu tiba. Lalu setelah itu, Chaewon pun berterima kasih karena Jayu sudah menyelamatkannya. Dan juga Jayu berterima kasih karena Chaewon sudah melindunginya. 지켜줘서 고마워요. Hari itu, Chaewon mengajak Kim Ho-sung untuk mencari tahu tempat di mana Kim Shin-gu berkumpul bersama grupnya. Setelah menemukan tempat itu, Ho-sung lalu berpura-pura menjadi putra Kim Shin-gu agar ia bisa mendapatkan informasi. Pengurus yayasan itu berkata jika tidak ada yang spesial dari Kim Shin-gu. Hanya saja orangnya memang super baik. Ia berteman dengan salah satu anggota dan sering mengobrol dengannya. Awalnya, ia ingin meminta nomor telepon teman Kim Shin-gu, tapi pengurus yayasan itu tidak mengizinkannya. Sampai kemudian mereka berdua berakting untuk bisa mendapatkan nomor telepon tersebut. Setelah itu, Chaewon dan Ho-sung pun berhasil mendapatkan alamat serta nama teman Kim Shin-gu yang kita ketahui adalah pria misterius yang sekarang diketahui bernama Park Sang-min. Namun rupanya itu adalah nama palsu meski alamatnya memang benar. Saat sampai di alamat itu, Chaewon melihat mobil yang sama yang pernah berada di depan rumahnya saat Jayu pertama kali datang. Mereka memutuskan untuk mengikuti mobil tersebut. Pria misterius itu tahu jika ia sedang diikuti. Ia kemudian tancap gas dan mulai mengecoh Chaewon dan juga Ho-sung. Karena dua mobil sedang kebut-kebutan di jalan, petugas polisi jalanan kemudian mengejar dua mobil itu. Polisi menyuruh mereka untuk segera berhenti. Tapi mobil pria misterius itu malah masuk ke dalam gang yang mana diikuti oleh mobil Chaewon dan Ho-sung. Karena jalanan sempit, pria misterius itu pun kabur keluar dari mobil dan melarikan diri. Di sana, Ho-sung berhasil menyergap pria tersebut. Ia mencoba memukulinya sekaligus mencari tahu tentang Kim Shin-gu. Sedangkan Chaewon malah kehilangan jejak. Dan di sana, Chaewon berusaha untuk mendengarkan dari kejauhan di mana Ho-sung berada. Tapi rupanya Ho-sung telah dilumpuhkan oleh pria misterius itu. Ia ditikam di bagian perutnya. Chaewon mendengar perkataan pria misterius itu jika pengawal konglomerat seperti Ho-sung tidak bisa mengalahkan pria jalanan seperti dirinya. Chaewon langsung bergegas mencari keberadaan Ho-sung yang sudah tergeletak di tanah. Sementara pria misterius itu telah pergi. Ho-sung kemudian kehilangan kesadaran saat hendak memberitahukan ciri luka di wajah pria misterius tersebut. Dan pada saat itu, kepolisian datang dan menyuruh Chaewon untuk merunduk ke tanah dan mengira Chaewon lah yang telah membunuh Ho-sung. Chaewon pun dilumpuhkan oleh pihak polisi setelah dikira membunuh rekannya sendiri Ho-sung. Ia ditundukkan ke tanah, padahal Chaewon sudah berusaha menyuruh para polisi itu untuk mengejar pelaku aslinya. Karena tidak digubris, Chaewon lalu berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri. DNA yang ada pada diri Chaewon pun langsung keluar sehingga para polisi itu dengan mudahnya terlempar. Namun, di sana Chaewon masih bertanya kepada para polisi apa mereka baik-baik saja, dan ia memilih untuk menyerahkan diri. Tidak lama kemudian, pihak BF melaporkan kepada Jayu jika salah satu pengawalnya ada yang tewas dan yang satunya menjadi tersangka. Jayu langsung bergegas memberitahukan pengacaranya, Jung Hae-den, jika pihak BF akan menanggung semua kompensasi Ho-sung. Lalu setelah itu ia pergi ke kantor polisi. Namun ternyata Hae-den, pengacara Jayu, rupa-rupanya adalah
mata-mata dari ketua Sonu. Dialah yang selama ini memberitahukan lokasi Jayu maupun lokasi para pengawalnya. Dan mereka sebenarnya ingin membunuh Chaewon, namun kali ini mereka gagal. Eden merasa ia akan ketahuan karena Jayu bukanlah wanita yang bodoh. Ia berniat untuk melarikan diri. Namun ketua Sonu memberitahukan tidak akan ada bukti jika Eden menjadi mata-matanya. Jikapun ketahuan, Eden harus bisa menyangkalnya. 무조건 잡아떼고 잘 지켜. 이 새끼는 저 새끼. Sementara itu, pria misterius itu mulai menghilangkan jejaknya. Ia membakar habis mobilnya dan mulai membersihkan jejak-jejaknya. Bahkan, ia merubah tampilannya menjadi seorang wanita agar tidak dikenali. Sonuje merasa khawatir terhadap apa yang terjadi. Terlebih, ini semua dilakukan oleh ayahnya. Jika sampai pria misterius itu tertangkap, otomatis ayahnya juga ikut tertangkap. Ketua Sonu menyuruh putranya untuk segera mencari pria itu agar ia tidak buka mulut. Sebagai Perdana Menteri, Sonuje kemudian menelpon kepolisian untuk mencari tahu tentang peristiwa yang terjadi. Dari sana, ia tahu pihak polisi salah menangkap orang dan ia juga tahu pengawal yang mereka tangkap rupanya telah melempar para polisi ke udara. Sonuje kemudian melihat isi rekaman video penyerangan itu dan dengan jelas ia melihat Chaewon memiliki kekuatan super. Sonuje kemudian merasa CEO BF Yoon Jayu benar-benar luar biasa karena sudah mewujudkan semua impian masa kecilnya. 다 이뤄주네. Sementara itu, Jayu pergi ke kantor polisi. Di sana, Jayu menyesal telah mengutus mereka berdua dan membuat Hosong harus tewas. Lalu Chaewon dituduh menyerang polisi. Chaewon lalu menjelaskan jika ia saja tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Tubuhnya tiba-tiba terasa panas dan kemudian lengannya membuat polisi terlempar. Lalu mereka berdua membahas bagaimana pria misterius itu tiba-tiba mengetahui keberadaan Chaewon dan Hosong. Awalnya, pria itu menyamar menjadi anggota grup untuk mendekati Kim Sin-gu. Dia juga memberikan alamat palsu. Siapa yang telah memberitahukan jika pada hari itu Chaewon dan Hosong pergi ke tempat grup tersebut. Apalagi-lagi Jayu dikhianati oleh karyawannya sendiri. Chaewon mendengar jika pria misterius itu menyebut dirinya adalah pria jalanan. Orang jalanan berarti orang bayaran. Kemungkinan dia juga yang membunuh Kim Sin-gu dan semua yang ia lakukan bukan karena alasan pribadi. Sebelum pergi, Chaewon kemudian membisikkan sesuatu kepada Jayu. Setelah itu, Jayu langsung memakai kacamata AI Yongsil. Ia bertemu dengan kepala polisi dan kemudian pergi ke kantornya untuk melihat rekaman video penyerangan tersebut. Sebenarnya, Jayu tidak ingin melihat rekamannya. Hanya saja, dengan kacamata Yongsil, Jayu bisa mengirim hasilnya kepada Onsan, di mana Onsan langsung mencari tahu plat mobil pelaku dan dengan jelas melihat siapa pelakunya. Sementara, kepala polisi bersikap agak sombong karena sudah bisa mengambil isi video tersebut dengan menelpon pusat kendali. Padahal dari kacamata Jayu saja ia sudah tahu plat mobil dan wajah pelaku. Lalu kemudian memberitahukannya kepada pihak polisi yang membuat kepala polisi bingung. Dari mana CEO BF itu mendapatkan informasinya? Sementara itu, Sohee merasa bersalah telah membuat desain jas yang salah karena pria misterius itu menikam Hosong di bagian celah jas tersebut. Jika saja desainnya tidak seperti itu, mungkin Hosong bisa selamat. Padahal saat mendapatkan jas tersebut, Hosong begitu bersemangat. Akhirnya, Chaewon pun bisa bebas. Para polisi di sana menyindir Chaewon karena bisa bebas berkat koneksi. Chaewon mengira Jayulah yang telah membebaskannya. Namun rupanya ia salah. Chaewon dijemput paksa oleh Perdana Menteri Sonuje yang ingin mencari tahu apa yang ditanam oleh BF di dalam tubuh Chaewon. Ia yakin BF tidak hanya menyelamatkan Chaewon, tapi menjadikannya sejenis android. Chaewon bingung apa maksud Perdana Menteri itu. Melihat Chaewon berpura-pura tidak tahu apapun, Sonuje langsung melemparkan pisau ke arah Chaewon. Namun dengan mudah, Chaewon bisa menghindar. Chaewon lalu berkata, jika BF memberikannya jas sensor yang sangat bagus, jasnya anti peluru dan membuatnya lebih kuat. Sonuje tidak percaya dengan ucapan Chaewon. Ia berkata, jika Chaewon sudah bersikap kurang ajar. 누구 앞이라고 말장난을 해?
Chaewon lalu menanyakan balik tentang pria bernama Kir yang dituduh sebagai pelaku pengeboman. Melihat dari raut wajah Sonuje, Chaewon yakin Sonuje sebenarnya tahu sesuatu. Terlebih saat Chaewon tahu setelah penangkapan Kir, keluarga Kir pergi ke luar negeri dan hidupnya dijamin oleh seseorang. Mereka mendapatkan visa dari Korea. Siapa lagi orang yang bisa menerbitkannya jika bukan Sonuje? Sonuje berpikir mungkin Chaewon sedang menuduhnya. Tapi sebenarnya pertanyaan Chaewon yang asli adalah apakah Sonuje berusaha membunuh mantan Presiden Lee Myung-gyu, kakeknya sendiri. Lee Myung-gyu adalah orang yang sangat benci dengan BF. Jika ia terus menjadi presiden, maka ia akan berusaha menutup BF. Padahal ayah dan Sonuje sendiri sangat menyukai perusahaan budidaya daging itu. 이거 완전히 미쳤네. Tentu saja Sonuje langsung menganggap Chaewon gila. Tidak mungkin ia membunuh keluarganya sendiri, terlebih itu adalah kakeknya. Chaewon kemudian berkata itu berarti yang bukan darah daging dari mantan presiden, yaitu ayahnya Sonuje, Ketua Sonu. Pada saat itu, Sonuje tidak terima dengan semua perkataan dari Chaewon. Ia kemudian mengajak Chaewon berduel, dan akhirnya hidung Sonuje mengeluarkan banyak sekali darah, di mana Sonuje mengalami hemofilia atau pendarahan berlebih. Sonuje kemudian menyuruh Chaewon untuk segera pergi dari tempatnya. 꺼지라고. Setelah Chaewon hendak pergi, Jayu kemudian muncul setelah mencari tahu kemana Chaewon dibawa oleh Sonuje. Sonuje langsung terkesan dengan Jayu. Selama ini, CEO BF itu tidak tertarik dengan siapapun, apalagi dengan laki-laki. Namun demi Chaewon, Jayu berusaha untuk melindunginya. Apa yang sebenarnya Jayu lindungi? Apalagi kalau bukan, Jayu telah membudidayakan organ manusia di dalam tubuhnya Chaewon. Jayu kemudian berkata jika ia tidak menyembunyikan apapun. Di hadapan Sonuje, ia mengaku memang telah membuat pengobatan abadi untuk manusia. Tapi jika Sonuje ingin melihatnya, ia harus merubah undang-undang terlebih dahulu. Maka setelah itu, BF akan mengumumkannya kepada dunia. Sonuje tidak mau Jayu mengumumkannya kepada orang-orang di luar sana, karena ia hanya ingin menguasainya seorang diri. Jayu pun tidak setuju meskipun ia berhasil membuat cara untuk awet muda atau hidup tidak merasakan sakit. Manusia tetap tidak bisa menghindari dari yang namanya kematian. Lagi pula, mengapa Sonuje ingin menikmati keabadian ini sendirian tanpa berbagi dengan orang lain? Apakah selama ini Sonuje sebagai seorang pemerintahan tidak mencemaskan masyarakatnya? 괜히 운운하지만 정말로 걱정되는 게 그겁니까? Sonuje berucap, ia ingin Jayu menganggap organ-organ budidayanya sebagai barang yang dijual. Jadi, hanya orang-orang tertentu yang bisa membelinya. Orang miskin yang tidak bisa membelinya akan hidup sebentar saja. Jadi tinggallah mereka para orang kaya. Karena menurutnya, untuk apa orang-orang miskin itu hidup lebih lama? Penderitaan mereka hanya akan semakin panjang. Jayu sungguh tidak percaya seorang Perdana Menteri bisa berkata seperti itu. Apalagi Sonuje malah menawarkan dirinya sendiri untuk dijadikan proyek BF selanjutnya agar ia juga mempunyai kekuatan seperti Chaewon. Jika Jayu tidak setuju, maka ia akan memakai jabatannya untuk membedah proyek BF alias Chaewon dan menyita semua tindakan ilegal BF. Jayu tentu saja tidak akan goyah. Meskipun Sonuje bersikeras mengancam akan membuat Jayu kehilangan segalanya, karena sekarang Sonuje sudah menunjukkan sifat aslinya. 피눈물 쏟기 전에 나한테 매달리라고. 그동안 쓸만한 인간인 척하느라 수고했다. Jayu kemudian memberitahukan Chaewon jika benar Haedenlah mata-matanya. Sebelumnya di kantor polisi, Chaewon membisikkan jika Hosong mengetahui semua jadwal Jayu dari Haeden. Padahal sebenarnya Jayu sama sekali tidak pernah memberitahukan Haeden. Lalu dari mana Haeden bisa tahu dengan jadwalnya Jayu? Jayu lalu memberitahukan hal ini kepada rekan-rekannya yang lain. Onsan kemudian memancing Haeden jika sebenarnya pria misterius itu telah tertangkap. Haeden kemudian berlari ke dalam toilet untuk memberitahukan seseorang. Namun sayangnya, ia malah tertangkap oleh Hong Se-ip dan juga Onsan. Pada saat itu, Haeden pun diinterogasi. Onsan mengejek Haeden jika Haeden pasti tidak sempat memikirkan kenapa tiba-tiba Onsan menyuruhnya datang ke lokasi penangkapan pelaku. Onsan bertanya siapa kira-kira yang diberitahukan oleh Haeden, tapi Haeden tetap tidak mengakuinya. Jayu lalu bertanya berapa banyak Haeden dibayar oleh Ketua Sonu, atau jika bukan uang, apakah Haeden mempunyai hubungan dengan Ketua Sonu atau dengan Sonuje. Namun kira-kira apakah mereka berdua akan
akan melindungi mata-mata yang mereka tangkap. 총리가 정해든 시도 네가 뭔데? Pada saat interogasi itu, Chaewon bertanya kepada Haeden yang juga mengagetkan Jayu jika ia tahu sebenarnya Haeden lah yang telah memasukkannya menjadi pengawal BF, di mana Chaewon diperintahkan untuk mencari tahu siapa yang telah melukai Presiden Lee Moon-gyu. Namun sebenarnya alasan mereka memasukkan Chaewon bukan karena itu. Mereka ingin mengambil BF, tapi sayang Ketua Sonu dan juga Sonu J salah orang. Chaewon tidak seperti mereka. Ia lalu menggertak dan mengunci tubuh Haeden lalu menanyakan siapakah orang yang telah membunuh Hosong dan berapa lama Haeden bekerja sama dengan Ketua Sonu atau Sonu J. Tapi Haeden tetap tidak mau bicara. Ia hanya memohon kepada Jayu untuk dilepaskan. 대체 언제부터 검이 붙어 있었던 거야? Jayu lalu meminta Chaewon agar ia tidak menyakiti Haeden. Namun menurut Onsan, itu masih belum sebanding dengan apa yang telah Haeden lakukan. Ia sudah membunuh banyak orang. Meski Chaewon berhenti menyakiti Haeden, bukan berarti Jayu akan melepaskannya. Karena sekarang Jayu perlu penjelasan dari Chaewon. Di sana, akhirnya Chaewon mengaku jika semua ini bukanlah kebetulan. Ia memang ditugaskan kemari dengan satu alasan, yaitu mencari tahu apakah Jayu sebenarnya pelaku tindakan terorisme di barat, dan selama ini pertemuan mereka bukanlah kebetulan. Semuanya telah diatur sampai akhirnya ia tahu siapa Jayu sebenarnya dan juga mimpi Jayu. Jayu tidak percaya semua yang dilakukan Chaewon hanyalah sandiwara. Namun Chaewon berkata ia tidak berpihak kepada siapapun. Ia hanya ingin mencari tahu yang sebenarnya. Setelah mengenal Jayu dan juga melihat penderitaan yang Jayu alami, ia tahu Jayu tidak seperti mereka. Ia juga tidak pernah memberikan informasi BF kepada siapapun, apalagi kepada pihak Lee Moon-gyu. Yang ia mau tahu hanya satu, siapa pelaku terorisme yang menyebabkan anak buahnya tewas. Tapi Jayu yang sudah terlalu sering dikhianati oleh rekan-rekannya menolak untuk percaya kepada Chaewon. Ia kemudian memecat Chaewon hari itu juga. Pada saat ini, Sohee menggunakan teknologi input antar komputer dan otak manusia. Jadi, Sohee memperlihatkan foto-foto yang terkait dengan kejadian di BF dan apa yang akan digambarkan oleh otak Haeden. Namun di sana, Haeden berusaha untuk menolak sehingga agak sulit mendeskripsikan apa yang Haeden rekam di otaknya. Tapi, ada beberapa yang mereka bisa lihat, seperti kasus kematian pria peternak yang jatuh ke atas mobil Jayu, di mana ternyata Haeden lah yang merencanakan ini. Jayu pun datang dan memberitahukan Haeden jika ia sudah lapor ke pihak kepolisian, di mana mata-mata yang menyusup ke kantor BF, di mana mata-mata itu adalah dalang di balik kematian pengawalnya, sehingga Ketua Sonu akan mencari Haeden bagaimanapun caranya. Pikirkan bagaimana orang-orang akan tahu jika Ketua Sonu sedang berusaha mencari mata-mata yang masuk ke dalam perusahaan Blood Free. Haeden kemudian berkata jika semua yang Jayu impikan tidak akan berjalan sesuai dengan rencananya. Dan menurut Jayu, tidak apa jika ia gagal, lemari pendingin di dalam perusahaannya cukup banyak untuk membuang jasad Haeden ke dalamnya. 넌 죽을 생각도 하지 마. Tidak hanya Haeden, Jayu juga meminta Onsan untuk mengendalikan chip di telinga Chaewon. Mereka harus tahu apakah Chaewon memang berkata benar atau tidak. Meski sedikit dikhianati, tapi Jayu tetap menyuruh Yongsil untuk mengirim alarm kepada Chaewon begitu aplikasi di BF mati. Pada hari itu, tentu saja Sonu J mulai mengatur langkahnya untuk menyerang BF. Dimulai dengan mengadakan rapat yang dihadiri oleh para menteri. Di sana, Sonu J berkata jika keresahan para petani mulai berdatangan. Bahkan sudah banyak petani dan peternak yang mati bunuh diri karena BF. Ia berbohong, mengaku bertemu dengan CEO BF sebelum rumor daging BF penuh kuman itu menyerbak. Tapi rupanya CEO BF itu tidak peduli dan hanya mementingkan keuntungan, sehingga ia ingin polisi melakukan penyelidikan terhadap perusahaan budidaya daging tersebut. Ia melakukannya agar perusahaan BF yang selama ini didukung pemerintah mengevaluasi dirinya dan mengoreksi dirinya agar lebih baik. Padahal ini hanyalah tujuan Sonu J agar Jayu takut kepadanya. Sementara itu, Jayu pergi ke rumah Chaewon untuk mengambil barang-barangnya. Saat itu, Jayu teringat saat ia berada di rumah ini bersama dengan kedua pengawalnya itu.
Hosong yang ceplas-ceplos selalu bertanya apapun kepada Chaewon yang setaunya ingin menjual rumahnya ini karena ia ingin membiayai keponakannya yang berada di Amerika. Rupanya, keponakan Chaewon sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Dari kecil sudah ia biayai dan ia rawat semenjak ayah dari keponakannya itu tidak mau lagi bertanggung jawab. 도저히 기록이 못하겠다고. Sementara Chaewon kemudian pergi ke pemakaman Hosong, di mana di sana ia bertemu dengan Onsan. Onsan menyindir Chaewon, apa Jayu terlihat teroris di mata Chaewon, tapi Chaewon tidak memperdulikannya. Ia hanya ingin menyelesaikan misinya mencari pria misterius itu, dan ia berkata kepada Onsan jika kemungkinan Kim Shin-gu telah dicuci otaknya. Selama penyelidikannya, Chaewon tahu sebenarnya Kim Shin-gu tidak pernah terbuka dengan siapapun, bahkan di dalam grup kanker tersebut. Namun selama di sana, pria misterius itu selalu mendekatinya, hingga tiba-tiba Kim Shin-gu tidak pernah lagi bergabung ke dalam grup kanker lagi. Meski Onsan menerima dan percaya info yang diberikan oleh Chaewon, tapi ia tetap tidak bisa memaafkan bagaimana Chaewon menyelidiki Jayu sebagai seorang teroris. Memang, dari dulu orang-orang selalu curiga kepada mereka dan mereka hanya bisa diam saja. Padahal, Jayu juga korban atas tindakan teroris tersebut. 남에게 아니었잖아. Setelah itu, Onsan pergi ke lab. Ia lalu mencoba memberikan Hayden makan. Tapi, Hayden menolak dan menyuruh Onsan untuk pergi saja karena ia malu terlihat berantakan di hadapan pria yang ia sukai. Untungnya, Onsan tidak mudah untuk dipermainkan. Ia hanya ingin Hayden berkata jujur kepadanya. Kepada siapa? Hayden mengirimkan pesan. Hayden berkata, ia mengirim kepada temannya. Mereka pernah bertemu di kolam renang dan di sana temannya itu mendekatinya terlebih dahulu, lalu memperlakukannya dengan baik. Onsan lalu teringat dengan kata-kata Chaewon jika Kim Shin-gu dicuci otaknya dalam waktu singkat. Apa jangan-jangan Hayden juga dicuci otaknya oleh pria misterius itu? Pada saat itu, Jayu menyuruh Yongsil untuk mengirim surat kepada pihak pemegang saham BF jika perusahaannya akan menjual saham yang relatif lebih murah. Hal ini dilakukan untuk mencegah merger ilegal yang dilakukan oleh pihak luar. Ia juga memohon kepada pemegang saham untuk membantu bersama-sama melindungi perusahaan BF. Ini adalah kesempatan terakhir Jayu untuk menyelamatkan perusahaan yang telah lama ia bangun. Singkat cerita, Jayu menghubungi pihak media dan akan segera menyiarkan berita terbaru dari BF dan semua media pun sudah bersiap di tempat yang sudah ditentukan. Dan ketika waktunya tiba, sebuah gambar AI Jayu pun muncul di mana-mana. Jayu memberitahukan jika perusahaannya telah berhasil membudidayakan organ-organ manusia kecuali otak, di mana ini adalah proyek rahasia BF bernama Organoid. 저와 동시대를 살아가시는 모든 분께 오가노이드. Sederhananya, BF telah berhasil meniru organ-organ manusia. Namun, proyeknya masih belum sempurna dan harus melakukan beberapa uji klinis. Dan Jayu ingin meminta bantuan kepada masyarakat yang punya penyakit sulit untuk disembuhkan bergabung bersamanya dan menjadi sukarelawan uji klinis. Ia akan membiayai semua biaya operasi dan melakukan serangkaian uji kesesuaian sebelum operasi dimulai. Di sana, Jayu mengaku jika 2 tahun yang lalu ia pernah melakukan uji klinis kepada pasien kanker, namun berujung gagal. Kali ini, ia akan berusaha lagi dan akan menjanjikan 2 hal kepada para sukarelawan. Pertama, ia akan bertanggung jawab penuh secara hukum. Kedua, Jayu akan menjadi orang pertama sebagai subjeknya, yang mana langsung membuat semua rekan-rekan Jayu terkejut karena hal ini sama sekali belum mereka bicarakan. 제가 먼저 제안의 오장육부를. Sementara, Sonuji tidak terima dengan rencana Jayu. Ia lalu membuat konferensi pers untuk tidak mendukung keputusan BF karena ia hanya ingin mencari umpan agar perusahaannya untung. Sebagai seorang pemerintah, ia melarang keras masyarakatnya untuk bergabung dan menjadi sukarelawan BF. Intinya, BF hanya mengiklankan produk mereka saja dan produknya itu masih belum sempurna. Sementara, Onsan mencoba menghubungi Jayu, namun tidak diangkat-angkat. Tiba-tiba ia teringat dengan wanita yang ia lihat di ingatan Hayden. Jika ternyata wanita itu adalah adik dari peternak yang mati bunuh diri di atas mobil Jayu, dan kemudian ia langsung mencari alamat wanita tersebut. Sementara Jayu kembali ke kantor dan di sana ia bertemu dengan Chaewon. Karena khawatir Chaewon tidak mau Jayu yang menjadi subjek untuk membuktikan jika organoid BF benar adanya. Chaewon bisa menjadi buktinya.
Karena benar, Chaewon adalah subjek pertama BF yang berhasil. Tapi Jayu menolak. Ia harus membuktikan kepada musuh-musuhnya jika ia benar, dan ia akan menunjukkan jika ia tidak lemah. 날 제압할 수 없다는 걸. 뭘 알겠는데요? Lalu setelah itu, Chaewon pergi ke rumah Lee Moon-gyu. Di sana ia berkata jika Lee Moon-gyu bisa berjalan jika ia mau menjadi sukarelawannya Jayu. Tapi menurut Lee Moon-gyu, Chaewon sudah berkata tidak sopan. Bukan tanpa alasan, menurut Chaewon, Jayu bukanlah target mereka. Ia ingin segera berpindah target ke putri Lee Moon-gyu sendiri alias Ibu Sonuje, mantan istri ketua Sonu. Chaewon sepertinya mencurigai keluarga Lee Moon-gyu sebagai dalang teroris tersebut, dan hal itu membuat Lee Moon-gyu merasa terhina. Ia lalu menyuruh Chaewon untuk pergi dari sana. Sementara saat pergi, Chaewon dengan jelas mendengar jika Lee Moon-gyu mengirim pesan teks kepada putrinya. Chaewon tidak akan berhenti menuntaskan misinya yang sebenarnya, yaitu mencari pelaku pengeboman yang telah membunuh rekannya dan juga membunuh Hosong. Meski ia harus menghadang ibunya Sonuje pun, ia tetap harus mencari tahu dalang di balik kematian teman-temannya. 노래하신 일로 들을 말씀이 있습니다. 무슨 일이죠? Chaewon dan ibunya Sonuje langsung membicarakan pemikiran Chaewon pada saat ini, di mana saat kepergian Presiden Lee Moon-gyu alias ayah dari ibu Sonuje ke barak sebenarnya sifatnya rahasia. Dan ibunya Sonuje yang pada saat itu masih menjadi istrinya ketua Sonu membicarakan jika ayahnya akan pergi ke sana tanpa memikirkan akibat yang akan timbul, di mana akibatnya banyak orang yang kehilangan nyawanya termasuk rekannya Chaewon. Dan ibunya Sonuje lalu menceraikan ketua Sonu karena ia yakin ketua Sonu lah yang menjadi dalang pengeboman tersebut. Namun ternyata ada fakta lain, di mana sebenarnya ibunya Sonuje yang sangat menyayangi putranya itu dari awal sudah lama ingin menceraikan suaminya karena ia sering berselingkuh. Saat ia ingin mengumpulkan bukti, diam-diam istri ketua Sonu membuka ponsel milik suaminya, dan di sana ia malah menemukan jika suaminya sedang mencari tahu cara membuat bom dan tanggal pencarian tersebut sebelum peristiwa itu terjadi. Ia juga mengkonfirmasikan hal ini kepada suaminya, dan tentu saja suaminya menolak semua tuduhan. Bahkan ia malah mengatai istrinya gila dan menyuruhnya untuk memberikan buktinya. Dan selama ini, mengapa ibu Sonuje diam saja setelah perceraian? Itu semua karena ia sangat mencintai putranya. Ia tidak mau putranya memiliki seorang ayah pembunuh, dan sebenarnya Sonuje juga sudah mengetahuinya. Ia hanya menolak percaya jika ayahnya yang mencelakai kakeknya sendiri. 우리 애는 지 아버지 덮어준 게 아니에요. 안 믿었어요, 쟤는. Sementara itu, Onsan pergi ke tempat adik peternak yang bunuh diri di atas mobil Jayu. Saat pergi ke sana dan bertemu dengan wanita itu, tahu jika Onsan adalah karyawan BF, ia pun langsung menutup rapat-rapat rumahnya. Ia berkata jika sewaktu kakaknya tewas, BF sama sekali tidak terlihat berkunjung. Tanpa memuji dirinya sendiri, Onsan menjelaskan sebenarnya ia datang ke rumah duka. Kedatangannya kemari hanya ingin tahu tentang Hayden, karena sepertinya wanita itu mengenal mantan pengacara BF itu. Dan Onsan lalu menunjukkan foto pria misterius yang ternyata adalah pendeta wanita tersebut. Ia tidak percaya pendeta melakukan pembunuhan. Dari wanita tersebut, Onsan akhirnya mendapatkan alamat rumah pria itu dan langsung menghubungi pihak kepolisian. Rupanya setelah kedatangan Chaewon dan Chaewon mencurigai keluarganya, kesehatan Lee Moon-gyu memburuk hingga ia harus dibawa ke rumah sakit. Saat sadar, kakeknya Sonuje itu ingin langsung bertemu dengan Chaewon. Namun di sana, Sonuje meminta kakeknya untuk membicarakan dulu kepadanya. Ternyata mantan presiden itu hanya ingin berpesan kepada Chaewon untuk melupakan dendam mereka. Carilah ketenangan, karena semakin banyak yang diungkap, maka akan semakin buruk yang mereka ketahui. Karena akhirnya, mantan presiden sudah tahu dalang di balik pengoboman yang terjadi di barak, yang membuat putrinya alias ibu Sonuje menjadi bersedih, dan Sonuje sendiri menolak untuk mempercayainya. 죄송해요. Sementara itu, Chaewon menemui Kir. Karena sekarang, Chaewon tahu siapa yang membuat Kir seperti ini, dan ia tahu siapa yang Kir takuti, sehingga Kir tidak mau berkata sejujurnya. Chaewon lalu mengingatkan Kir kembali.
Kir adalah orang yang sangat menyayangi murid-muridnya. Ia bangga muridnya bisa berjumpa dengan presiden. Namun insiden tersebut merubah semuanya. Ia terpaksa menjadi terorisnya karena keluarganya disekap. Para teroris asli menjadikan Kir sebagai target karena hanya Kir yang mempunyai akses keluar masuk pangkalan militer tersebut. Dan sebenarnya Kir tidak tahu siapa dalang yang membuat Kir harus menjadi seperti ini. Chaewon lalu mengungkapkan jika ketua Sonugun adalah pelaku aslinya dan ini adalah kesempatan terakhir untuk Kir. Apakah Kir akan tetap dipenjara selamanya? Atau ia berkata sejujurnya? Setelah Chaewon meyakinkan Kir jika keluarganya akan terjamin keselamatannya jika Kir mau jujur, Kir kemudian mengakui jika sepupunya sendiri adalah anak buah teroris tersebut. Dialah yang menyuruhnya mengakui jika ia adalah pelaku pengeboman. Memang dia tidak mengetahui siapa dalang aslinya. Namun setahunya, pelakunya adalah orang Korea yang kaya raya. Dan jika ia mau menjadi kambing hitam, maka keluarganya akan terjamin hidupnya. 모두 녹취 녹음되고 있어요. 아주 금방. Sementara itu di BF, Hong Se-ip datang membawakan makan siang untuk tawanan mereka Haeden. Pada saat itu, Haeden pingsan dan ia sudah berhenti napas selama 4 menit. Hong Se-ip dan So-hee pun melepaskan Haeden. Namun hal tersebut membuat mereka salah kaprah karena Haeden yang bisa menahan napasnya karena ia hobi menyelam langsung menyerang dan menawan Hong Se-ip. Bahkan ia melukainya. Dengan terpaksa, So-hee membuka semua pintu agar Hong Se-ip tidak kenapa-napa. Saat hendak kabur, Hong Se-ip memberanikan diri untuk kabur dan keluar dari mobil. Memerintahkan Yong-sil untuk menutup gerbang utama yang membuat Haeden tidak bisa lagi mengendalikan mobilnya dan ia pun menabrak gerbang tersebut dan terluka parah. Pada saat itu, On-san kemudian mendatangi para wartawan yang sudah menunggu di depan kantor BF. On-san yang juga direktur utama BF kemudian mengkonfirmasi satu hal. Semua yang dikatakan Jayu memang benar. Mereka membuat organoid dengan teknologi terbaik. Namun ia tidak akan membiarkan kawan lamanya sekaligus rekan kerja selama 20 tahun untuk dijadikan subjek utama. Bukan tanpa alasan, karena ia sangat menentang eksperimen ini dan ingin terus bekerja sama dengan Jayu. Itu sebabnya eksperimen ini akan dibatalkan. Tentu saja setelah pengakuan On-san, Jayu lantas memanggilnya. On-san langsung berucap jika Jayu menolak, maka cari direktur baru pengganti dirinya. Dan lagi pula, ia sudah tahu siapa pembunuh Hosong. Si pria misterius itu bernama Ji Sun-won. Saat polisi memeriksa sidik jari yang On-san temukan di rumahnya, polisi dengan mudah menemukan identitasnya. Hanya saja, wajahnya sudah dipermak. Lalu pada saat itu, Chaewon juga masuk ke ruangan Jayu. Selain mendengarkan apa kata On-san jika ternyata Ji Sun-won berpura-pura sebagai seorang pendeta untuk mencuci otak peternak dan mendorong peternak tersebut untuk bunuh diri. Sementara Chaewon memberitahukan jika dalang pengeboman adalah ketua Sonu. Ia berjanji akan mencari bukti lain jika ketua Sonu pelakunya. On-san kemudian mewanti-wanti karena jika begitu Chaewon bisa dalam bahaya. Apalagi Perdana Menteri Sonuje mungkin membela ayahnya. Chaewon kemudian mengungkapkan sebenarnya saat ia bertemu dengan ibunya Sonuje, ia sempat minta izin dulu kepada putranya itu sebelum membeberkan segalanya kepada Chaewon. Rupanya Sonuje sama sekali tidak melarang ibunya untuk bicara dengan Chaewon. Apakah sebenarnya Sonuje diam-diam juga ingin semua orang tahu pelaku pengeboman tersebut adalah ayahnya sendiri? 장인이 대통령이면 선우군한테도 좋을 건데. Sementara itu, ketua Sonu khawatir karena kini BF sudah tahu siapa pria misterius yang mereka pekerjakan. Ia sangat takut jika Ji Sun-won tertangkap, maka ia akan membuka mulutnya dan akhirnya diketahui jika pihak merekalah dalang dibalik semua yang menimpa BF. Ia menyuruh Sonuje, putranya, untuk mencari tahu di mana Ji Sun-won berada. Namun hal tersebut justru akan memperburuk situasi karena kini Ji Sun-won sudah masuk daftar DPO. Sonuje lalu bertanya bagaimana dengan Haeden. Karena sudah beberapa hari ini Haeden tidak ada kabarnya. Tapi ketua Sonu enggan bicara banyak dan hal tersebut membuat Sonuje agak terkejut karena tidak biasanya ayahnya memihak seseorang. Yang jelas sekarang yang harus mereka khawatirkan adalah jika Jayu berhasil membuat tubuhnya penuh dengan organ-organ hasil budidayanya, maka BF akan semakin berjaya. Sonuje mempunyai ide cemerlang.
ia akan menculik Jayu jika ia sudah berhasil mengganti organ-organnya, dan kemudian perusahaan ayahnya yang akan membudidaya organ-organ tersebut karena sampelnya sudah ada di tangan mereka. 그거야말로 천년만년 해먹을. Sekarang, Jayu, Onsan, dan juga Chaewon sudah tahu siapa dalang di balik ini semua, dan mereka harus segera menemukan bukti-bukti yang berkaitan agar ketua Sonu bisa segera ditangkap. Dan pada saat itu, Onsan mendapatkan kabar jika Hayden berusaha kabur dari BF. Namun, ia berakhir kecelakaan mobil, sehingga sekarang Hayden berada di rumah sakit. Onsan pun langsung pergi dari tempat Jayu untuk melihat kondisi Hayden. Sementara itu, melihat Jayu sedang kalut, Chaewon kemudian membuatkannya teh agar Jayu lebih tenang. Jayu kemudian memerintahkan Chaewon untuk pergi ke Dubai, tempat di mana sepupu Kir berada, dan menangkapnya. Chaewon langsung menyetujuinya, asal Jayu menjanjikannya satu hal. Jayu kira Chaewon ingin minta tolong padanya untuk menjagakan Mansik, kucing peliharaannya. Namun Jayu salah. Chaewon ingin Jayu tidak melakukan operasi tersebut setidaknya sampai ia kembali ke Korea. 약속해요. Namun Jayu rupanya mengingkari janjinya. Ia sudah menghubungi dokter-dokter terbaik, bahkan dokter transplantasi terbaik untuk segera bertemu dengannya. Namun masalahnya, operasi ini menimbulkan perdebatan. Mereka semua adalah profesor dan dokter terkemuka. Jika gagal, mereka akan dikritik habis-habisan. Tapi jika berhasil, mereka akan dapat penghargaan. Sementara itu, Sonuje mendapatkan kabar jika Chaewon pergi ke Dubai. Ia kemudian menghubungi hacker-hackernya untuk bersiap masuk ke dalam data milik BF. Dan ia juga meminta kepala polisi untuk segera melakukan penggeledahan di kantor BF. 압수수색합시다. Jayu kemudian memperkenalkan teknologi AI-nya kepada para dokter tersebut. Ia juga menjelaskan cara kerjanya, resiko, dan di mana organ-organ hasil kerja tim BF selama 10 tahun mereka bekerja. Hari ini, Jayu ingin para dokter tersebut memberikan informasi yang mereka miliki ke dalam teknologinya. 입력 시작하시죠. Sementara itu, Jayu kemudian mengirim pesan suara ke nomor Ji Sunwon. Jika ia masih mau hidup, maka Sunwon harus segera menemui Jayu. Onsan heran mengapa Jayu mau menemui si pembunuh. Bagaimana jika ketua Sonu yang menyembunyikan Ji Sunwon selama ini? Namun menurut pemantauan Jayu, Hayden telah mengirim pesan jika pembunuh tersebut tertangkap. Yang mana jika Hayden mengirim pesan kepada ketua Sonu, maka artinya ketua Sonu juga tidak mengetahui di mana Ji Sunwon berada. Tidak hanya itu, Jayu juga memberitahukan jika Ji Sunwon sebenarnya hanyalah boneka ketua Sonu saja, seorang pembunuh yang bisa menimbulkan masalah. Tidak mungkin Ji Sunwon akan dilindungi oleh ketua Sonu. Mereka akan berusaha untuk menyingkirkannya dan mereka akan berusaha untuk menyingkirkannya. Dan benar, Ji Sunwon diincar dan dikejar oleh anak buah ketua Sonu. Namun ia berusaha untuk melawan dan akhirnya Ji Sunwon pun menyerah. Ia kemudian menghubungi Jayu yang pada saat itu ingin pergi ke rumah sakit karena mendengar jika Hayden telah siuman dan ia divonis amnesia. 윤자유 대표, 직접 오시지. Tapi melihat Jayu pergi ke arah yang berbeda, membuat Onsan langsung mengikuti Jayu. Tapi rupanya ini semua hanyalah jebakan. Onsan yang melihat bukan Ji Sunwon yang datang langsung menghubungi Jayu yang pada saat itu curiga dengan satu mobil yang mengeluarkan darah. Ia lalu berlari keluar dari mobilnya untuk melihat siapa yang ada di dalam mobil tersebut. Dan rupanya Ji Sunwon hampir sekarat karena tertusuk. Jayu lalu menanyakan siapa yang mengirim Ji Sunwon sebelum ia tidak sadarkan diri. Di sana Ji Sunwon kemudian berkata jika Jayu harus menyelamatkannya terlebih dahulu. Jayu kemudian menyuruh pengawalnya untuk membawa Ji Sunwon, dan saat Jayu masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba datang mobil lain menyerang Jayu. Mobil itu mendorong mobil Jayu yang pada saat itu di atas pergedungan jatuh ke bawah. Jayu hanya bisa pasrah saat pengawal-pengawalnya meninggalkannya dan dia jatuh bersama Ji Sunwon. Adegan berlanjut di dalam lab BF.
di mana mereka akan segera menyelamatkan Jayu sekaligus melaksanakan rencana mereka tentang transplantasi organ-organ budidaya kepada tubuh Jayu. Kebetulan, akibat kecelakaan tersebut, banyak organ tubuh Jayu yang rusak. Namun anehnya, data para dokter tersebut masih belum 100% sempurna masuk ke dalam teknologi BF. Namun, mereka sudah tidak ada waktu lagi dan harus segera mengoperasi Jayu. Sementara, sudah bisa dipastikan penyerangan itu dilakukan oleh Ketua Sonu. Ia memberitahukan jika Jayu tidak ada di rumah sakit manapun, yang artinya hanya ada satu tempat, yaitu di dalam lab BF. Bertepatan dengan itu, pihak kepolisian dan jaksa sudah berada di depan kantor BF. Mereka akan melakukan penggeledahan mendadak yang membuat Onsan langsung memerintahkan Yongsil untuk segera menutup basement dan membuka kantor BF saja. Dan tiba-tiba Yongsil sudah dihack, sehingga sulit bagi tim dokter untuk melakukan operasi. Bahkan pintu-pintu pun tidak berfungsi lagi, dan diam-diam pihak keamanan dari Ketua Sonu masuk ke dalam BF lewat celah-celah atap. Dan untungnya pada saat itu Chaewon sudah datang, sehingga ia bisa menangani orang-orang bersenjata yang masuk ke dalam kantor BF. Namun, karena banyaknya orang bersenjata itu dan Sohee dijadikan sandera, terpaksa Chaewon tidak bisa melawan, sehingga Sohee pun terpaksa menunjukkan ruangan tempat mereka mengoperasi Jayu. Jin Sun-won mencoba membantu dengan menyerang orang-orang bersenjata tersebut dan membuat sebagian orang bersenjata itu jadi kehilangan konsentrasi, sehingga Chaewon, Onsan, dan Hong Se lalu menyerang mereka semua. Sayangnya, meski Chaewon berhasil memenangkan pertarungan, Chaewon terluka parah hingga ia pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Setelah menyerang BF, Son Woo-jae kemudian berpartisipasi dalam wawancara berita di TV swasta. Di sana, Son Woo-jae ingin mengkonfirmasi sesuatu yang sangat penting. Ia lalu bercerita jika ayahnya, Ketua Sonu dari perusahaan terkenal bernama Darson, dituduh oleh pengawal BF Woo Chaewon adalah seorang teroris. Chaewon menuduhnya sebagai dalang pengeboman yang melukai kakeknya, yaitu mantan Presiden Lee Moon-gyu. Menurutnya, Chaewon adalah orang yang trauma dan stres karena melihat ledakan itu di depan matanya sendiri. Lalu ia bersama BF menyebarkan rumor tersebut, dan juga BF telah menuduh jika ayahnya membayar orang yang tidak bersalah menjadi dalang teroris tersebut. Ia yakin semua ini tidak masuk akal. Sebagai seorang anak, Son Woo-jae percaya sepenuhnya kepada ayahnya. Ia yakin ayahnya tidak bersalah. Hal ini membuat ayahnya, Ketua Sonu, begitu geram melihat putranya. Jadi selama ini Son Woo-jae sudah tahu segalanya dan diam-diam menusuk Ketua Sonu dari belakang dengan mengungkapkan hal ini kepada publik. Namun seolah-olah Son Woo-jae tidak tahu apa-apa. 거짓이다. 이렇게 결론이 나야 될 것 같은데요. Tiba-tiba, pewawancara itu mendapatkan rekaman suara dari BF. Di dalam rekaman suara itu terdapat suara Hayden. Ia menelpon Ketua Sonu yang sudah lama menunggu kabar darinya. Hayden berkata jika ia berada di rumah sakit dan pura-pura hilang ingatan. Saat ini, ia ditahan oleh BF karena tertangkap setelah mengirim pesan kepada Ketua Sonu. Dan di sana, Ketua Sonu lalu bertanya tentang kondisi Jayu, apakah dia sudah mati atau masih hidup. Namun, Hayden menjawab ia tidak tahu. Sebenarnya, di dalam rekaman suara itu, suara Hayden dipalsukan. Suara itu dibuat menggunakan teknologi AI dari BF memakai suara karyawan asli, sementara suara Ketua Sonu asli. Dan hal tersebut sudah dibuktikan oleh pakar analisa suara. Dan hal ini membuktikan jika Ketua Sonu sudah salah mengambil langkah dan mengungkapkan ke publik jika benar ia adalah dalang di balik semua kejadian yang menimpa BF. Son Woo-jae kemudian membuat surat untuk masyarakat jika ia meminta maaf karena sudah membuat kesalahan. Hari ini, penyidik sudah banyak mengeluarkan bukti-bukti kejahatan ayahnya sebagai dalang terorisme. Ia malu karena sudah pernah menyangkal jika bukan ayahnya pelakunya. Ia pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Tulisan tersebut membuat Son Woo-jae mendapatkan simpati dari masyarakat karena ia adalah seorang putra yang sangat percaya kepada ayahnya. Padahal sebenarnya ini adalah rencana Son Woo-jae untuk menjatuhkan ayahnya sendiri. Selain karena memang telah menyakiti kakeknya dan melukai hati ibunya,
Son Woo-jae ingin menguasai perusahaan milik ayahnya. Setelah ayahnya ditangkap, Son Woo-jae pun menjadi ketua perusahaan Darson selanjutnya. Ia juga mendapatkan hard drive dari kantor BF setelah penggeledahan tersebut. Namun karena sampai sekarang Jayu masih tidak ada kabarnya, ia pun ragu apakah sebenarnya Jayu masih hidup atau tidak. 정말 죽은 거야? Sementara setelah kecelakaan di kantor BF, Hedun jadi hilang ingatan dan ia sering mengunjungi psikiater. Di sana, ia bertemu dengan Onsan dan sadar pria tersebut selalu mengikutinya. Onsan kemudian berkata, jika ia dan perusahaan BF akan berhenti mengawasi Hedun, ia akan membiarkan Hedun hidup sendiri mulai dari sekarang. Ia hanya berharap Hedun tidak bernasib seperti Profesor Kim Sin-gu dan juga Jin Sin-won. Sementara, Hedun semakin penasaran dengan kehidupannya dahulu. Ia yakin sebenarnya hidupnya sangat membosankan. Setelah beberapa waktu, banyak orang yang mencari keberadaan Jayu, apakah dia masih hidup atau tidak. Namun menurut Onsan, Jayu masih hidup. Sementara Chaewon, ia tidak tahu di mana pengawal BF itu berada. 저도 경황이 없어서. Setelah sekian lama waktu berlalu, lab BF kembali berfungsi karena para hacker telah ditemukan dan mereka pun dibasmi. Sementara Chaewon, Onsan tahu jika Chaewon berhasil menangkap sepupu Kir di Dubai. Hal tersebut membuat Onsan yakin Chaewon memang memihak BF. Ia lalu mengambil semua barang-barang Chaewon di rumahnya termasuk kucingnya Mansik. Di dalam lab bawah BF dan di dalam ruangan BF kelas A, Chaewon yang tidak sadarkan diri lalu terbangun. Setelah mendengar suara Jayu yang bertanya kepada Yongsil, ia berada di mana. 장영실, 여기 어디야?